Bukan kapok. Kalau nggak dibisukan, diblokir sama moderator. Momotku, lembur kita momot. Request aja, request. Kamu request lebih karuan. Daripada kamu typing-typing. Sensornya tuh sensitif soalnya. Inilah kalian ini dibukain ruangan, gak berani masuk. Di belakang ngomongin orang. Dibayar berapa sih sama setan dibayar berapa? Ya aku kok jam segini pengen makan pizza ya. Yuk, mana yang mau naik? Yuk aku kasih semangat lah. Naik, tanya, simak. Naik, tanya, simak. Ini si bodoh nih. Salomo itu bukan nabi. Kenapa lah kamu tuh dunguknya? Naik sini kamu dunguk, biar ku beresin otakmu. Naik. Boleh bahlul, tapi jangan permanen. Apalagi kalian yang dikatakan otak separoh. Boleh bahlul, tapi jangan permanen. Apalagi muslimah yang katanya otak separoh, kata nabinya itu loh. Udah diundang itu loh. Takut mencret keguguran. Kan? Pokoknya Romi ini kena pembatasan terus. Mana tuyul-tuyulnya? Jam piro jam 12 malam dah. Ada Nelly Pekanbaru. Silakan Mbak Nelly Pekanbaru. Nelly PKU. Kenapa kamu nggak berani naik? Udah berapa kali diundang? Kenapa coba? Karena otakmu separuh kan? Otakmu separuh, kemampuanmu cuma typing. Ilah, yang ribut itu siapa? Yang punya game siapa? Yang mulai siapa? Saya ini cuma mereplay, ya, cuma mereaksi dari sebuah aksi. Ya. Pokok kalau jual, aku borong sama nenek moyangnya. Tuh, ya, liveku itu pasti dibatasi. Suruh aja dia ke sini. Kalau dia merasa benar, suruh dia ke sini. Jangan ngoceh-ngoceh di belakang. Gak ada gunanya ngoceh-ngoceh di belakang. Ngomong itu di depan orangnya. Udah kewalahan kali hidup di sana. Ini gimana caranya? Orang kalau udah frustasi itu teman-teman dia macam-macam, ya, macam-macam aplikasinya. Contoh lah kayak anak itu frustasi, depresi, bikinlah VT-VT AI yang gak jelas.
Supaya apa? Supaya dapat sensasi aja. Mana orangnya? Gak ada. Udah saya tungguin setengah jam lagi. Ada saya tinggal tidur. Saya main game sambil saya main game. Riweuh amat. Mana? Mana yang suka ngomongin tuh? Ngomongin gua jangan di belakang, Cok. Sini masuk. Kurang apa lah saya nulis. Ya, mau nanya silakan naik, Cok. Kasihan mereka ini. Sangkanya saya terganggu. Saya tuh nggak pernah terganggu. Saya tuh cuman kasihan. Saya tuh cuman kasihan sama kalian tuh loh, dibodoh-bodohi. Mau. Orang Kristen udah punya hikmat, dibodoh-bodohi mau, diadu domba mau, diprovokasi mau. Tapi nggak lihat latar belakang orang. Yang bikin VT siapa? Jadi gue yang di framing. Si Metatron tuh sudah 3 hari, 4 hari saya kasih data lewat WhatsApp. Takut dia ngebaca, nggak berani dia ngebuka. Itu kan bukti apa? Tapi keluar-keluar di sosmed. Kan ya saya bilang jangan ngomongin saya di belakang sini. Mancret, mancret, iyalah mereka yang mancret. Orang beritakan Injil diganggu, disandung. Sekali dikasih kesempatan ngomong takut, sembunyi. Kemana? Sini kamu naik sini. Apa yang mau kamu sampaikan? Jangan di belakang saya ngomong. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Selamat malam. Selamat malam bos. Silakan Iya. bos. Apa yang mau Ini disampaikan? Kalina asli kan? Asli lah. Kenapa Iya. enggak? Tadi Coba. nyari saya itu apa kak? Yang Ya mau nggak tahu orang. dikonfirmasi. Tuh kamu baca, baca, baca tulis di bawah tuh. Tulisannya jelas. Ngomongin. Jangan ngomongin saya di belakang. Masuk sini, terus orang-orang di bawah itu pada ribut suruh damai. Apa yang mau didamaikan? Siapa yang bikin perang? Iya. Sebetulnya sih nggak ada perang ya, tapi saya ngelihat Kalina kok begini gitu. Saya udah bilang Apanya yang sama begini? Kalina kan, To the, to the point, apanya yang begini? zina. Anda berzina. Anda berapa Buktinya, logat tapi mana berzina. buktinya? Mana buktinya? Itu rekaman suara Lah, Anda, video lagi mau bawa ke memotong persidangan. tangan. Bawa ke persidangan. Dengar, dengar. Kamu yang menjelaskan atau saya yang menjelaskan? Silakan, silakan. Oke ya. Jadi gini teman-teman ya. Selama ini kan saya ditanya-tanya. Saya suruh kalian tanya sama yang bikin VT. Tapi tidak pernah ada satupun yang berani tanya yang bikin VT. Kalau mereka yang mengkasuskan, mereka yang mendalilkan, mereka yang membuktikan, bukan saya. Itu dulu yang pertama. Kalau Anda sudah percaya di sana, ngapain tanya saya? Ngapain konfirmasi saya? Silahkan telan apa yang kamu percaya. Jadi jangan merusak penginjilan saya, jangan mengganggu ruangan saya, jangan pansos nyebut-nyebut nama saya di belakang saya. Ya, saya orang hukum, ngerti hukum. Kalau tidak keluar dari pengadilan, hanya di sosial media, hanya orang bodoh yang mau percaya. Karena Sri Mulyani aja difitnah hanya dengan VT-VT AI. Seorang Sri Mulyani, Jokowi waktu dia masih menjadi presiden juga difitnah. Yang PKI lah, yang ijazah palsu lah. Semua orang yang ada di depan kamera, baik itu public figure, baik itu influencer, itu pasti akan mengambil segala risiko lewat sosial media. Jadi sosial media ini seperti rimba belantara, suara kebanyakan belum tentu kebenaran. Makanya masukkan sana ke ruang pengadilan, dia yang mendalilkan, dia yang mengkasuskan, dia yang melaporkan, dia yang membuktikan. Jadi jangan kejar saya, jangan ganggu saya. Kalau tidak punya bukti-bukti valid, hanya sepihak. Dan yang paling penting, teman-teman harus tahu, saya seorang Kristen, saya seorang apologet, saya seorang penginjil. Ya, jadi kalau VT itu keluar dari kadrun yang otomatis adalah oposisi saya,
Teman-teman itu harusnya waras, mau Katolik, mau Ortodok, mau Protestan, bahwa tujuannya hanya untuk Yohanes 10 ayat 10, provokasi, mencuri, merusak, menghancurkan. Itu yang saya mau sampaikan kepada kalian. Jadi jangan sembarangan bicara. Kalau saya tidak merespon, saya tidak mengklarifikasi, saya tidak mengkonfirmasi karena saya menganggap itu tidak ada. Kalau saya klarifikasi, saya ladeni, berarti saya anggap kasus itu ada. Kasus itu kalau mau dianggap ada, harus bawa ke ruang pengadilan supaya bisa dibuktikan sama-sama, bukan cuma sepihak-sepihak. Terus saya sudah ada kirim kamu data-data itu banyak, kenapa kamu nggak baca, kenapa kamu nggak respon? Ada beberapa VT yang harusnya diperdengarkan dulu. Jangan dengarkan suara saya, jangan dengarkan suara dia, dengarkan suara bapaknya, dengarkan suara ibunya. Nah, itu mungkin lebih A1. Bisa jadi saya berbohong, dia berbohong. Dengarkan suara di luar kami berdua, yang dalam hal ini adalah keluarganya, bapaknya dan ibunya. Jadi teman-teman, saya tidak mau panjang lebar sebenarnya, karena kasus ini saya anggap tidak ada. Tapi kalian yang suka menggoreng, suka bertanya, siapa saksi saya pernah tidur dengan dia? Di mana ada kata-kata saya tidur dengan dia? Yang keluar dari mulut saya. Ya, jadi kalau tidak dikonfirmasi dua belah pihak, harusnya waras sedikit. Tidak bisa. Lagi pula, siapa yang mengangkat kamu sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai polisi di TikTok? Kan nggak ada. Lalu kenapa kamu seolah-olah kamu sepertinya harus membakar atau memprovokasi orang untuk jangan ke sini, jangan ke situ tuh maksudnya apa coba? Biasa aja hidup. Nggak usah berlebihan, nggak usah ngurusin juga kalaupun ya ini baru asas praduga tidak bersalah. Kalaupun itu betul, itu urusan pribadi orang, nggak ada kaitannya dengan penginjilan yang kamu bawa. Apa keuntungan buatmu? Apa kerugian buatmu? Kamu dirugikan apa? Kamu diuntungkan apa? Silakan. Oke. Sehari sebelum saya ngobrol itu di media sosial di roomnya teman-teman, itu saya ingat ada yang nelpon saya subuh-subuh. Itu Kak Lina bukan yang nelpon? Saya nelpon kamu, saya suruh kamu malah apa? Kenapa kamu bongkarin data orang? Kenapa kamu nggak bongkar data saya? Kamu bilang Bukan, apa? saya Oh, punya, nggak perlu kamu bilang, karena saya tahu kamu. Ya saya sudah, semua orang yang telepon saya itu ada rekamannya Kak. Saya bisa buktikan ini masih ada ya rekaman di nggak sini. masalah. Cuma Pembicaraan itu kan tentang saya data cuma nanya, toh, data yang kamu bentar dong, bongkar si giliran Rudi, saya si dulu Edi, dong. si Bombom. Ah, silakan. Jadi jangan Iya, mengalihkan topik. iya. Pembicaraan pagi itu Pertanyaannya, jangan dialihkan. pertanyaannya kira-kira kurang lebih waktu itu subuh-subuh. Win, lu masih bangun? Lu ada dengar berita apa tentang saya? Itu kan pertanyaannya, betul nggak? Aku tanya Win, kenapa Yosep marah suruh aku pindah ke Belanda datangin kamu? Kamu bilang aku nggak tahu, nggak ada Bukan, bukan, urusannya. bukan, 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 bukan. Nih, Ada putarkan ngomong. rekamannya. Putarkan Oke, rekamannya. sebentar, jangan Silakan defense. teman-teman kita. Oh, kalau Ah, kalau nggak mau usah. rekam mau kayak gitu, gampang. Saya putarin rekamannya. Iya, nggak Cuma apa-apa, nggak apa-apa. saya mau nanya, Bukan, dalam gini, pengin, sebentar, 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 kok sebentar. saya Kita mau ngomong gentle kok aja. dipotong terus ya? Bukan, kan kamu tadi bilang kamu punya rekamannya. Saya luruskan, kamu nggak terima saya luruskan. Ya udah, putar aja rekamannya. Maksud saya begitu. Bukan defense. Saya nggak perlu defense. Kok di Silakan mute-mute dari teman-teman. tadi loh? Gini loh Kak, kalau bener itu nggak perlu nge-mute-mute, nggak perlu ngomong terlalu panjang, pendek-pendek aja. Saya curiga kalau makin Nggak usah banyak. ngatur, semua orang punya stylenya. Oke, Kalau kamu oke, ngoceh-ngoceh di jawab. belakang kamu ngoceh-ngoceh di belakang aku ada intervensi nggak? Oke, Nggak ada kan, malah aku buka ruangan, aku video fasilitasi yang kalian, aku akomodir. video, oh ya, oke. Dalam video yang mau Mana motong, rekamannya? Mana rekamannya? dengar dulu dong. Coba silakan. Dalam video yang memotong nadi itu betul Kak Lina bukan? Rekaman yang kamu bilang, aku telepon kamu dulu, itu dulu. Karena kamu tadi sudah telanjur floor itu. Silakan. Sebentar dulu dong, Kita ada berurutan. alurnya. Ya Loh, udah kalau nggak justru ada alurnya kan tadi. aku spill di room teman-teman aja gampang. Ya, itu terserah kamu. Yang jelas kan tadi kamu bicara, aku nelpon kamu. Aku bilang aku nelpon kamu nanya, Win ada Anda masalah apa? bilang Joseph gini, marah-marah. Terus aku Anda bilang, terus suruh aku nyusul kamu ke Belanda. sabar dong, saya Kamu gantian jawab, dong aku ngomong. nggak tahu. Saya dong ngomong Bukan. gantian dong. Ya silakan, percakapan kita di telepon di spill aja dulu. Ini nggak kalau apa-apa, Anda silakan. marah-marah gini, saya semakin curiga bahwa di rekaman itu memang Saya Anda nggak ada sama si. marah. Saya nggak marah. Silakan Jangan kamu spill motong-motong dong, pembicaraan kita di telepon. santai. Ayo silakan. Iya, ya udah. Silakan. Iya, selama kakak berapologet, kakak ada berzina Kok nggak? nggak berani sepil sih? Katanya mau nyepil tadi. Pembicaraan Selama kita di telepon di spill dulu. selama kakak berapologet, kakak ada berzina nggak? Silahkan kamu spill dulu pembicaraan tadi yang kamu bilang. Bukan Sebentar, ini begitu, bukan begitu. saya lagi di jalan.
Lah ya sudah, kalau gitu kamu sampai dulu, nanti tolong kamu spill pembicaraan kita di telepon. Jadi teman-teman tahu kebenarannya. Saya maunya seperti itu, baru kamu maju ke lain. Oke? Kok jadi Oke ya? begini? Ya kan kamu tadi membawanya ke situ. Sebentar, Ya, sebentar, kamu tadi sebentar, sebentar. membawanya ke situ. Sebentar, dengar ya. Sebentar, sebentar. Aku buka laptop dulu bentar. Iya, nggak apa-apa, ditungguin. Ya, intinya saya telepon dia pagi-pagi, hari apa ya, saya lupa deh, ntar dulu. Saya pulang dari Bogor liburan tuh hari apa ya. Nah, itu saya tanya, Win, kamu ada masalah apa? Kenapa saya disuruh Yosep marah-marah ke nomor tim saya, lalu suruh saya pindah ke Belanda aja datangin kamu, ada apa? Kamu sama Yosep, saya tanya begitu, bukan yang lain-lain. Terus lalu lah mulai kamu cerita tentang pembongkaran data, tentang profesimu, pekerjaanmu. Aku bilang ya sudah, aku cuma mau tahu itu aja. Terus data itu A1 kah? Menurutmu A1? Oh ya sudah. Hanya sebatas itu kok pembicaraan gak ada lain. Itu juga aku yang mulai, aku yang nutup. Udah. Kalau kamu mau spill pembicaraan itu, spill lah. Ya, teman-teman di bawah, ya silakan. Moderator ada, moderator punya otoritas tersendiri. Jadi kalian tidak usah ikut campur, dengarkan dulu, tonton dulu, ya seperti itu aja. Ini bukan ruang pengadilan teman-teman ya. Jadi setiap orang punya hak untuk menjawab dan punya hak untuk tidak menjawab. Ini aku Silakan. lagi ngecek suaranya. Ini suara Anda nih. Kan aku udah ngomong sama temen-temen, dia kan udah Iya memang. dipecat lama Silakan. karena dia tidak ada lagi aktivitas dalam penggembalaan dan lain-lain. Lu pikir aja 24 jam di sosmed, kapan Ya, menggembalakannya, itu kapan bicara dia Pak Bom. enggak lah. Sebentar, aku lagi nyari verbatimnya. Bentar Dia ya. kasih waktu aku 7 hari. Di Ya nggak hari apa-apa, kasih aja, nggak apa-apa. hari Silakan. terakhir aku udah Kita dapat kasih keleluasaan. profiling semua data dia, data keluarganya, masa Bentar. lalunya, kerja apa. Ntar aku lagi Dia cari ini nggak cari les suaranya seharian. kakak yang Takut dia. Ya mempertanyakan. nggak apa-apa. Saya beri keleluasaan percakapan saya dengan Metatron 3 atau 4 hari yang lalu saya lupa dengan tujuan menanyakan kenapa Yosep marah-marah lalu suruh saya pindah ke Belanda jadi apa gabung sama Metatron itu tujuan saya menelpon teman-teman ya. Tapi pembicaraan itu mengarah kepada pembongkaran data Ini tentang baik-baik ya. siapa Ini dan baik-baik. silakan. Ya silakan. Aku nanti akan spill suara ini di teman-teman saya, tapi dengar baik-baik. Ada lagi aktivitas dalam penggembalaan dan lain-lain. Lu pikir aja 24 jam di sosmed, kapan menggembalakannya, kapan dia diakonian. Iya itu bicara tentang bom silakan. Dia kasih waktu aku 7 hari. Di hari terakhir. Hari terakhir aku udah dapat profiling semua data dia, data keluarganya, masa lalunya, kerja apa. Dia aja nggak les seharian, takut dia. Dengar ya. Lu nggak cari data gue, Win, sekalian gitu. Enggak lah, karena aku Betul. Ngomong itu nggak? Lu nggak nyari data Ya gue, memang Win? betul. Bukan aku bilang lu kenapa nggak sekalian nyari data gua? Lu jawabnya apa? Lah enggak lah, kan aku udah tahu kakak. Betul nggak? Aku nggak Iya, ada karena nggak ada aku berubah-ubah tuh. Iya, oke. Berarti aku nggak bohong ya. Heeh. Ada 2 kali tuh, Iya Oman. Ini rekamannya ada 47 menit saya rekam Iya. dan sebentar, kok jadi iya. Sebentar. Enak aja Anda. Anda ternyata Anda Apanya? menanyakan seperti itu. Ternyata H+1 saya baru tahu Anda berzina sama seorang Islam. Betul? Anda Lah, berzina. tidak. Kenapa saya harus menjawab Oke. ya? Tuh Kalau saya Anda ketemu merasa Anda. itu iya Oke, sebentar. oke. Oke, Kalau dengar semua ya. sebentar. Tidak ya, teman-teman ya. Iya dong. Kalau Dengar ya. kamu Anda merasa Anda Anda bisa kalau Anda bisa jamin ya tidak ya? sebentar. Yang harus banyak bicara itu saya, ya, seperti itu. Kalau kamu bertanya kepada saya, kalau saya menjawab tidak, kalian tidak suka dan tidak mau, tidak setuju, silahkan sana. Bukankah tadi kamu ngomong di ruangan grateful? Yang suka silahkan dengarkan, yang tidak suka silahkan pergi. Sesemudah itu. Yang mau percaya silahkan, yang nggak mau percaya silahkan. Ya udah Yang saya gantian ya. heran, sebentar. Kok ngomong terus sih? Iyalah, karena kan saya yang Sebentar. kalian, Gini, sebentar. gini. Kok gimana sih? Anda bilang di roomnya. Kamu tadi bicara di belakang Jangan di mute saya dong. dengar Jangan di sendiri. mute dong. Makanya, Eh. shh, perhatikan. Saya kalau selesai Halo. bicara selalu menggunakan halo. Jangan di Saya mute dong. perhatikan, ya. Loh, kok begini sih? Moderator, sabar, sebentar. Saya bicara. Gini. Saya Kok kamu sebentar. saya Sebentar. mau konfirmasi. Anda kan punya Saya suami. Kok dulu bisa? bicara, kamu bisa nggak? Anda kan Kenapa ngaku ke saya memaksakan punya kehendak? suami, Bu. Kenapa kamu memaksakan kehendak? Saya sampaikan. Kenapa kamu memaksakan kehendak? Nggak usah ngajak orang ribut terus lah hidupmu. Nggak usah ngajak orang berantem lah ke sana kemari. Saya kasih tahu kamu baik-baik. Kamu kalau percaya dengan pihak sana, kejar pihak sana.
Pihak sana yang mengkasuskan, mendalilkan, pihak sana yang harus membuktikan, bukan saya. Ngapain sih ngejar-ngejar saya itu? Ngapain nuntut klarifikasi dari saya? Ngapain nuntut konfirmasi dari saya? Kok di mute-mute Emang kamu, sih? makanya saya bilang kalau saya sudah selesai bicara Saya curiga ini, loh kalau semakin banyak yang sebentar, ditutup-tutupi sebentar, itu ternyata urusanmu, ada sebentar. kebohongan Ini ini. kenapa sih suka motong? Sebentar, perhatikan saya. Saya kalau bicara selalu menggunakan kata-kata silahkan setelah selesai. Bisa nggak kamu belajar self control di ruangan orang? Jangan mendominan. Ini ruangan orang, ya. Jadi saya ulang baik teman-teman ya, perhatikan. Kalau kalian sudah merasa percaya dengan pihak di sana, nggak usah cari saya, nggak usah kejar saya. Nikmati apa yang kalian percayai. Udah, toh saya nggak ribut, saya nggak marah, saya nggak ngamuk. Pelayanan saya, penginjilan saya, urusan saya, bukan urusan kamu. Saya tidak pernah dapat kontribusi juga dari kamu, baik secara lapangan maupun secara sosial media. Saya juga tidak pernah mengganggu hidupmu. Saya tanya apa keuntunganmu dan apa kerugianmu, Kamu kamu jual nggak nama jawab. saya demi Sebentar, jualan Alkitab. Kamu siapa ada bukti di, chatnya. Ya, silahkan, Anda silahkan chat ke ke siapa, teman-teman jangan Apologet melebar jualan dulu. nama saya. Ya, perhatikan teman-teman ya, apapun tuduhan kalian, Dengar silahkan dong, jangan kalian di mute dong. buktikan. Makanya kalau Kak nggak di Lina, mute, nggak mau di mute sama Kak Lina, moderator sebentar. Saya selalu menggunakan istilah silahkan kalau sudah beres. Kamu bisa jangan sabar di nggak? mute dong. Ya kalau nggak mau di mute sama moderator, moderator tuh tahu kalau potong ucapan saya pasti akan di mute. Itu moderator punya otoritas. Saya nggak pernah perintah-perintah mereka lagi. Ya, saya akan memberi dia kesempatan berbicara, tapi tunggu saya selesai, teman-teman. Paham nggak? Ya kalau gini terus putar-putar begini aja, 10 jam juga begini aja. Saya ulang ya teman-teman ya, saya ulang sekali lagi. Jikalau kalian sudah percaya dengan fiti yang dikeluarkan oleh Islam, silahkan kalian percaya. Nggak usah kejar saya lagi, nggak usah tuntut saya lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya ini independen ya, tidak pernah bergantung atau berkoalisi dengan siapapun. Jadi saya tidak pernah ganggu kamu, kenapa kamu harus ganggu saya? Itu yang kedua. Ya, kalau kamu bilang saya jual nama si A, si B, si C, nggak usah pakai ngomong, kasih bukti, ini bukti, baru kita bereskan. Yang ketiga, siapa yang angkat kamu jadi jaksa, jadi hakim, jadi polisi di TikTok ini? Sehingga kamu dengan mudah, dengan gampang menghina orang, mendesak orang, mengukur orang, ya. Siapa yang angkat kamu? Dan yang keempat, kenapa saya harus konfirmasi kepada kamu? Sekali lagi, bos saya bukan, suami saya bukan, pimpinan saya bukan, gembala saya juga bukan. Maka Iya, karena terakhir marilah, Anda maka bicara ke marilah, saya, Anda punya suami. Makanya loh, saya nggak yakin itu Kak Lina berselingkuh. Saya nggak yakin ul- Kak Lina selingkuh. saya ulangi, maka Anda bilang ke saya marilah, Anda punya suami. sebentar, inilah adatmu Tuwin, inilah adatmu, Anda inilah punya suami adatmu, kan? kenapa kamu, inilah adatmu, makanya kamu di mute, Jangan di mute dulu ngerti dong. nggak? Ya kalau kamu Anda, nggak mau di mute, saya sampai pernah tunggu ketemu, kata saya silahkan, shh, sampai saya tunggu pernah saya ketemu kata Anda dan silahkan, Anda bilang ambil punya. bagianmu, shh, ya. Teman-teman, viti-viti saya itu udah menjawab sebenarnya, keluarga saya share di situ. Ya, jadi tidak usah dialihkan dulu, saya tuntaskan. Setelah saya katakan silakan kamu bicara lah, ya. Jadi teman-teman, yang keempat saya mau kasih tahu ya. Kalau Viti itu keluar dari kadrun, kalian tuh harusnya tahu misi dan visinya apa. Kalau tidak untuk memprovokasi, menghancurkan, dan menghambat penginjilan itu sendiri. Dan yang kelima, kalau memang tidak ada bukti yang bisa di-spill secara A1 keluar dari ruang pengadilan, jangan ikut-ikutan memperpanjang pekerjaan iblis, memprovokasi orang, dan seterusnya. Udah, silakan 5 butir. Semoga didengarkan dan direkam kalian. Iya, kamu bilang kamu punya suami kan? Betul Iya nggak waktu dong, ketemu? Hah? iya dong. Oke, Nonton berarti aja VT saya. ya berarti VT saya kamu sebentar, saya luruskan sebentar. Di astaga VT saya dipotong lagi. bulan Agustus, bukan masalah astaga, karena kamu nggak pernah nonton VT saya, tapi kamu menonton VT orang terus menganggap VT orang itu 100% benar. Itu namanya nggak fair. Kamu nonton VT saya di bulan Agustus, itu peringatan ulang tahun pernikahan ke-30. Ada foto-foto pernikahan dan suami di sana. Masalahmu apa? Iya, mestinya Silakan. suamimu yang laporin polisi bahwa dia telah menjadikan. Ngapain? Kami Oke, punya keluarga tidak bisa diatur oleh jangan kamu. dipotong Kamu dulu bukan dong. siapa-siapa. Ya, Jangan. gini aja deh. Supaya kamu tidak dipotong dan supaya kamu tidak diusir, kamu harus tahu diri. Kamu siapa? Mengatur saya, mengatur suami saya, mengatur keluarga besar saya, mengatur gereja saya. Sebutkan, kamu siapa? Punya otoritas apa kamu atas kami?
Kami lebih paham apa yang kami kerjakan daripada kamu. Saya pribadi lebih paham keluarga si Chen Chen ini. Bukan kamu. Iya. Ah, Iya, silakan. buktinya orang-orang yang kamu baptis dari dulu selalu bermasalah kan? Si Nggak ada Razi kaitannya lah. itu. Ya, nggak ada Si, kaitannya, nggak usah pembenaran. Silakan to the point astaga, saja aku ke belum sisi selesai Pak Chen ngomong Chen. loh. Belum Ya selesai iyalah, ngomong kalau loh. kamu melebar berarti kamu sudah kehabisan data yang benar. Loh, Dah, gin, fokuskan mak, saja ke masalah ini. astaga. Silakan, kamu fokuskan ke masalah ini, nggak usah kemana-mana. Iya, jangan dipotong dong. Jangan di mute-mute ya. Jadi kalau saya bilang, Kalina nggak mungkin dong berzina. Itu kan di hari Asal fokus, sebentar, dengar asal kamu dulu. fokus. Jangan Ya kalau dipotong kamu dong. nggak fokus, saya turunkan sekalian. Loh, kamu Silakan. ngundang saya kok saya diturunin. Makanya fokus, jangan Ya, melebar. kok takut sih? Gini loh. Saya nggak pernah takut, Win. Palamu ada di hadapanku sekarang aja aku nggak takut, beneran. Ya Wong tapi aku ke Surabaya dari cari nada kamu juga nggak takut. dari nada bicaramu itu Saya kayaknya cuma tidak takut. suka kamu Gini lah. merajalela membicarakan orang di belakang orang Gini tersebut. lah ya. Jadi kamu Aku juga perlu cuma diberi aku cuma pelajaran. aku cuma aku cuma Ya bilang silakan, ya, jangan jangan melebar. jangan bawa-bawa nama Tuhan Yesus kalau masih rajin berzina, Bukan ya. lu bukan Tuhannya masalahnya. Lu juga sampah, lu juga nggak ketahuan Nggak siapa apa-apa. lu. Nggak apa-apa saya Nah, sampah. Silakan cari saya. makanya karena nggak apa-apa itu, jangan sok menjadi hakim, menjadi polisi, menjadi jaksa di TikTok. Nggak ada yang milih lu. Iya. Saya jadi Nggak ada sampah yang nggak milih apa-apa. lu. Tapi saya nggak pernah berzina. Saya nggak pernah ngomong Siapa firman Tuhan bilang? terus Gue juga berzina nggak kayak pernah Anda. berzina. Nggak Ngapain? pernah ya? Setuju ya? Nggak pernah. Iya Oke. silakan. Dari tadi Kalau kok aku saya nggak berubah kok. kalau aku nanti bisa bongkar gimana? Ternyata Kak Bisa Lina betulan buktikan di berzina. ruang pengadilan. Kalau kau Oke. cuma klaim-klaim dungu-dungu, saya nggak pernah pusing dengan semua itu. Perhatikan Oke. teman-teman kalimat saya. Anda mengakui Anda Perhatikan tidak pernah kalimat saya. berzina. Perhatikan kalimat saya. Nggak usah kamu ulang-ulang, nggak usah kamu bolak-balik. Perhatikan kalimat Jangan saya, di-mute teman-teman. dong. Rekam di bawah. Ya, Anda kalau tidak nggak pernah di-mute, perhatikan kalimat Anda saya. tidak pernah Perhatikan berzina kalimat dan saya yang ngomong, nggak usah kamu. Nggak usah kamu, saya yang ngomong. Ya, jangan teman-teman ya. di-mute dong. Duh, Ya, makanya. Moderator, silakan. Coba, biarkan. jangan di-mute Coba dong. perhatikan. Ya, Itu kamu ini Anda kenapa sendiri sih? yang Ya, nge-mute saya, bukan saya mute karena saya kamu potong terus. Ngerti nggak? Anda sendiri yang memute saya. Ini tulisannya Iya. host. Anda kan Iya, hostnya. makanya Kok perhatikan. moderator? Itu aja bohong. Perhatikan. Perhatikan teman-teman. Perhatikan Jangan teman-teman. bohong gitulah. Jadi Ya, gini, perhatikan. Kalina ya. Perhatian. Saya Dina, mau ngomong nggak, loh. coba Kok silakan. kamu dari tadi defense terus, saya curiga ini. Kamu Saya melakukan nggak defense, mekanisme mau kamu pertahanan diri. curiga mau nggak. Udah ya. Gini saya kasih tahu kamu nih yang terakhir. Jangan di-mute Ya. dong. Anda Oke, punya suami, ya. pakai Anda silakan. penginjilan. Ya. Orang kalau sudah sok seperti ini teman-teman, justru biasanya ya maling itu teriak maling. Saya kasih Iya, tahu nggak apa-apa. kamu. Saya Ya udah, silakan kamu maling teriak maling di tempat lain, jangan di sini. Paham? Kalau kamu mau jadi maling teriak maling di tempat lain, jangan di tempat saya. Saya sudah tegaskan kamu. Ya, saya sudah tegaskan kamu 5 hal tadi, tapi kamu tidak mau perhatikan saya. Saya turunkan kamu, karena kamu tidak mau perhatikan saya. Kamu tidak bisa dominan di ruangan orang. Kamu cukup dominan di ruang orang lain, silakan. Ini ruangan saya. Jadi kamu juga harus punya adab di ruangan saya. Kalau kamu tidak diedukasi di ruangan orang lain, entah mereka dapat kontribusi apa dari kamu, itu urusan mereka. Tapi di ruangan saya kamu tidak berhak sedikit pun menjadi dominan. 5 hal tadi saya sudah sampaikan. Kalau teman-teman bisa membuktikan lewat ruang pengadilan, itu baru kita angkat topi bersama-sama. Ya. Kalau kamu cuman pakai viti-viti dari kadrun, saya tidak akan bergeming. Saya tidak akan tutup channel. Saya tidak akan mundur. Kenapa? Karena penginjilan dan apologetika itu bukan punyanya Metatron. Bukan punyanya si A, si B, si C, bukan. Ya, itu punyanya orang pribadi lepas pribadi berhak mau melakukan. Seperti itu, teman-teman. Jadi tidak ada yang angkat kamu sebagai polisi, sebagai jaksa, sebagai hakim, terus kamu mau merajalela. Betul kata teman-teman tadi di bawah, sekali-sekali dilawan Mak Lina, jangan didiamkan. Sekali-sekali. Ya, oke, ini baru sekali ini aja saya mau ngelawan kamu, membuat kamu itu paham. Paham untuk apa? Paham untuk 5 hal tadi. Yang pertama, kamu tidak ada yang angkat di sini. Jadi tidak ada kewajiban orang itu harus konfirmasi atau takut atau gentar sama apapun yang kamu sampaikan. Mau itu A1, A2, A3, mau kamu itu kerjanya di Badan Intelijen Nasional kek, atau Telkomsel kek, itu bukan satu patokan kamu bisa semena-mena kepada orang lain. Kalau kamu mengaku Kristen apalagi ortodoks, kamu harusnya mengerti tujuan hidupmu bukan menjadi batu sandungan. Tujuan hidupmu bukan menjadi pemecah belah.
Tujuan hidupmu bersosial media itu ngapain? Popularitas kah? Money oriented kah? Star syndrome kah? Power syndrome kah? Atau kamu punya kepahitan? Perhatikan, saya memang harus ngomong kali ini teman-teman ya. Karena menurut orang-orang sudah kelewatan. Dia mau spill apapun itu urusan dia. Yang mau percaya kepada dia silakan, yang tidak mau percaya kepada dia juga silakan. Sosial media ini rimba belantara. Suara kebanyakan kadang dianggap kebenaran, padahal faktanya apa? Ya, saya tidak pernah marah, saya tidak pernah pusing. Apapun yang keluar, dia mau berkoalisi dengan kadrun sekalipun silahkan. Ya, karena yang mengutus saya bukan dia, yang mengutus saya Kristus, maka biarlah Kristus yang mengurus saya. Teman-teman harus paham ini. Saya undang dia, saya kasih kesempatan, tapi yang defense itu justru dia. Dia seolah-olah lebih tahu banyak tentang saya, tentang keluarga saya. Ya, dia seolah-olah lebih tahu banyak tentang keluarga yang miskin di sebelah sana. Ya, itu aja. Jadi tolong Lawin, kalau kamu naik ke atas, kamu ngomong yang tajam aja. Kasusnya apa, nggak usah melebar. Saya dengan Raji nggak ada urusan dengan urusan ini. Nggak usah dicocok-cocok logi itu nggak perlu. Nggak ada gunanya juga. Makanya tadi saya tanya kamu dirugikan apa oleh saya? Gerejamu dirugikan apa oleh saya? Hah? Keluargamu dirugikan apa oleh saya? Kalau ada kerugian kasih tahu saya kembalikan. Kamu diuntungkan apa dari hal-hal yang kamu lakukan seperti ini? Bongkar data orang, sampaikan ini orang, menghina Nathan karena dia cacat. Gitukah diajarkan oleh gerejamu? Bawa-bawa ayat Alkitab, kamu perkosa ayat Alkitab untuk menjatuhkan atau menjelekan orang. Kamu nggak merasakah ayat Alkitab itu juga menuduh kamu? Ya, kasihi sesamamu, bukan kasihi sesamamu ortodok. Tidak. Sesamamu itu siapa? Kalau saya tidak melaporkan, keluarga saya tidak melaporkan karena kami lebih mengerti bagaimana cara mengaplikasikan hukum kasih kepada siapapun. Mau Hindu, mau Buddha, mau Islam, mau Kristen, mau Katolik, mau Konghucu, mau dia ateis sekalipun. Jadi jangan cuma koar-koar. Ya, teori boleh jago, tapi kalau urusan lapangan saya lebih banyak di lapangan. Ya, seperti itu. Ya, saya kasih kamu kesempatan bicara, jadilah pembicara itu yang jangan memprovokasi. Ya, teman-teman tolong dibantu. Silakan. Jangan di-kick dong. Ya, Iya. silakan. Makanya pakai aturan, silakan. Saya yakin benar Kak Lina ini sebagai penginjil ya nggak mungkin berzina. Tapi yang kakak tunjukkan itu ada video terbaru sampai harus memotong-motong nadi. Itu kakak betulan atau enggak? Coba Silakan. Ya, itu video Ini kakak ya, atau belum? Atau bukan? saya tadi sudah ngomong loh, kamu nggak dengarkan saya, Win. Makanya saya itu kecewa juga sama Jangan kamu. di mute-mute Saya dong. bicara, Itu kakak atau bukan aduh itu yang motong Tuhanku nadi itu? ampun. Yang motong pakai Silakan cutter turun itu dulu lah, kakak. tenangkan dirimu. Kamu turun, tenangkan dirimu, perhatikan kalimat saya. Ya, teman-teman di bawah, perhatikan kalimat saya. Saya semakin bodoh kalau ngeladinin kalian. Ya, tapi kalau kalian tidak diturutin, kalian pun ngelunjak. Ya, karena kamu suka potong, Win. Saya sudah kasih tahu kamu jangan suka potong. Ya, perhatikan kalimat saya. Satu kali lagi untuk yang terakhir kali. Setelah itu urus hidup kalian masing-masing, jangan ganggu orang lain, oke? Apalagi kalau kalian belum pernah berkontribusi dalam pelayanan saya seupil pun. Pertama, saya tidak memiliki kewajiban menjawab ya atau tidak. Enggak, saya enggak punya kewajiban. Menjawab ya atau tidak itu menjadi kewajiban saya di ruang pengadilan. Paham? Ya, jadi jangan memaksa. Kalau kalian mau memaksa, paksa saja yang buat VT. Dia yang mendalilkan, dia yang mengkasuskan, harus dia yang bisa membuktikan, bukan saya. Saya tinggal duduk diam dengan tenang. Kalau itu terbukti, saya terima hukuman dari pengadilan. Bukan dari kamu juga. Siapa kamu? Itu, ya, itu sangat jelas harusnya nomor satu. Ya. Nomor dua, pelayananmu, penginjilanmu pun belum tentu tidak bercacat celah. Jadi jangan mengganggu pelayanan atau penginjilan orang lain. Kacamata kuda aja, jalan masing-masing. Wong tanggung jawabnya juga bukan sama kamu. Tanggung jawabnya tuh di atas sama Tuhan. Emangnya kamu pikir Tuhan tidak bisa menghukum saya kalau saya tidak motivasi benar di hadapan Dia? Emangnya kamu lebih daripada Tuhan mengetahui segala sesuatu dalam pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan saya?
Coba dewasa dikit ya, dewasa dikit, dengerin saya ngomong. Sangkamu Tuhan tidak bisa bertindak. Sangkamu Tuhan kehabisan cara untuk bertindak sampai kamu yang harus turun tangan jadi hakim, jadi polisi, jadi jaksa. Di TikTok ini menjelekkan semua orang, membongkar data semua orang seenak udelmu, lalu mengadu sana mengadu sini, menggalang berkoalisi di belakang orang-orang tersebut. Ya, apakah kamu yang ngakunya ortodok ngerti firman itu belajar SOP di dalam Alkitab terkait kesalahan orang lain? Saya lihat juga enggak. 2 poin ya teman-teman ya. 1, saya tidak punya kewajiban untuk menjawab ya atau tidak, kecuali di dalam ruang pengadilan. Yang kedua, pelayananmu, pelayananku, pelayananku. Lakum dinukum waliyadin. Dinmu urusanmu, dinku urusanku. Nggak usah sok-sok mengganggu, merasa lebih hebat. Yang ketiga, nggak ada orang yang menetapkan, memilih kamu, mengangkat kamu menjadi hakim, menjadi TikTok, menjadi jaksa, menjadi polisi di TikTok. Itu kamu yang mengangkat dirimu. Sama seperti Nabi keluar dari gua, tiba-tiba jadi Nabi. Ya kamu itu. Ke Belanda, tiba-tiba jadi polisi, jadi jaksa, jadi hakim sekaligus di TikTok ini. Yang keempat, kamu memperlakukan saudara-saudara seimanmu itu, ya, sama sekali tidak manusiawi. Apalagi kalau kamu menghina, body shaming orang. Kamu nggak manusiawi. Justru yang kayak gitu-gitu tuh yang jangan ada di sosial media. Membuat pelayanan, tapi di sisi lain menjatuhkan orang, menghina orang, dan seterusnya. Keempat, apa kerugianmu akibat saya? Apa keuntungan yang kamu dapat dengan praktikalmu dalam beberapa hari ini? Saya terus terang teman-teman, udah 10 hari saya nggak sosial media karena saya ikut konvensi Injil Internasional, kemudian saya pergi liburan. Begitu saya masuk ke sosial media udah rame. Saya nggak tahu apa-apa, disuruh harus menjawab. Lah, siapa kalian? Ya teman-temannya, siapa kalian? Intinya, siapapun yang membawa kasus, siapapun yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Itu hukum yang benar. Bukan saya yang ujuk-ujuk harus membela diri, klarifikasi sana, konfirmasi sana. Saya akan tetap memegang apa yang pendeta saya sarankan. Cara menjawab fitnah dengan karya, bukan dengan kata-kata. Maka saya akan tetap terus memberitakan Injil. Ya, saya akan tetap terus berapologet baik di sosial media maupun di dunia nyata. Silakan kalian pikirkan hidup kalian sendiri, masa depan kalian sendiri, penginjilan kalian sendiri, pelayanan kalian sendiri, dan jiwa-jiwa yang kalian bisa bawa sendiri. Itu sangat clear ya teman-teman ya. Jadi jangan diulang-ulang terus apa yang saya sudah sampaikan. Silakan. Terserah moderator mau naikkan atau enggak itu saya bebaskan moderator. Karena saya pakai Bluetooth kalau memang masih ada yang permintaan. Saya nggak ngadepin itu HP sekarang, silakan. Kalau moderator mau naikin, silakan moderator. Kalau memang ada ya moderator, saya lagi jauh dari HP, silakan. Ada kan moderator kan, silakan. Lagi ini. Kalau ada dimungkin aja. Oke, kalau nggak ada lagi teman-teman, kalau nggak ada saya tinggal naik ke atas. Ini HP di bawah posisi di cas tadi. Silakan. Dina masih adakah di? Kalau masih ada Kadin.
Bentar ya, saya lihat dulu. Halo, Oh, hai ya, halo, silakan, silakan. Siapa nih? Halo, siapa nih? Halo. halo Kalina, Shalom. Ya, ya, Shalom. Siapa ya? Ya, cuma mau Maaf kasih dengan saran siapa sih ya? Kalina. Kalau Namamu misal siapa? Namamu. Shh, namamu siapa? Namamu siapa? Kartika, Kartika, Islam Kristen? Kristen sih. Cuman tadi Oke, kan saya Kristen ada sih. Kok komen pakai sih? tuh. Kenapa? Kok pakai sih kalau Kristen? Kristen, Kristen, Kristen. Oke, ya silakan. Ya, aku nggak pernah live sih. Jadi ini pertama kali ya. Cuman mau Ya, kasih monggo, monggo. saran. Kalau misal lagi komen. Kan tadi kan saya kan komen tuh, terus sama Kak Lina langsung di itu apa? Dibilang otak separuh gitu. Gitu aja sih. Oke. Ya, kalau itu memang Mungkin sebuah mungkin gini kesalahan, saran kamu sih untuk Kristen Kak betul ya? Lina, mungkin lebih Apa? sabar. Oh ya, Jadi thank you, nggak thank you. boleh langsung kayak ngejudge, oh ini pasti Muslim nih, otak separuh gitu. Saya Kristen sih Kak Lina. Emang kamu komen apa sih tadi? Emang kamu komen Aku apa sih komen tadi? gini kan orang-orang kan banyak menghujat kan. Jadi dia bilang kayak apa? Mengamalkan Amsal 7 itu loh. Emang Amsal 7 apa bunyinya? Ya, yang soal tipuan wanita untuk ngajak tidur itu. Oh alah, Gitu. ya udah terus. Nah, jadi kan saya Jadi cuma karena itu terus bilang, kamu oh diblokir. itu Amsal tuh dari Salomo. Kalau di Muslim kan Salomo itu kan termasuk nabinya gitu. Jadi Nah, kan itu kita pun nggak kamu boleh salah. saling Kalau menghujat. sebentar aku kasih tahu kamu kalau di dalam Islam itu bukan Salomo, Sulaiman itu Sulaiman beda. tahu nggak? Sulaiman kan ada Makanya karpet terbang kan? saya kasih tahu kamu Ah, kalau Salomo bukan nabi, kalau Sulaiman itu betul tahu. nabi. Salomo itu Oke, ya wes, berarti raja. kamu salah juga di situ. Oke, lanjut. Enggak, memang kan karena kita kan cuman typing ya, jadi mungkin bisa salah paham. Jadi maksud saya sih kalau saran untuk Kak Lina sih langsung jangan ngejudge gitu. Oh, otak separuh apa gitu. Aku juga Ya, bingung karena sih, kamu soalnya aku mengatakan bukan Muslim. Salomo nabi. Jadi gini, karena kamu mengatakan Salomo nabi. Jadi yang mengatakan Salomo nabi itu memang hanya kadrun, hanya muslim. Iya, tahu. Orang ya udah, Aku berarti maksudku juga gini saya nggak loh, salah toh. di luar Silakan. permasalahannya Kak Lina, masalah apa saya nggak tahu ya. Cuman kan memang kan banyaknya kan hujat-hujat Amsal 7 itu. Iya, intinya udah gitu. Saya nangkap salahnya adalah ketika kamu menyebut Salomo itu nabi, maka saya berasumsi kamu Islam. Udah itu aja Iya, berarti makanya salahnya. maksud saya kalau bisa ke depan jangan langsung dijudge gitu sih. Ya, kalau Gitu. gitu saya nggak ngejudge karena hanya Islam yang mengatakan Salomo itu nabi. Makanya besok kamu nulisnya juga jangan asal-asalan. Jangan tulis Nabi Salomo. Kalau kamu tulis Nabi Sulaiman, beda. Kalau Salomo, Salomo aja, jangan pakai nabi. Oke. Ya, Oke, oke, gitu thank aja you sih. ya. Saya sudah dikoreksi. Sama-sama koreksi. Thank you. Oke, thank Ada lagi? you. Sama-sama. God Ya, bless you. God bless you. Thank you. Oke, jadi clear teman-teman ya. Saya nangkep dia Islam karena dia pakai nabi di depan Salomo. Nah, itu beda. Makanya itu seperti itu kan beres. Dia salah, saya salah. Oke, silakan. Ada lagi Kadin. Ya, ini aku lagi nih. Oke, silakan. Nah, itu yang aku mau nanya, bagaimana seorang yang sudah punya suami terus dia memotong nadinya di WhatsApp. Itu kira-kira kenapa Masalahnya tuh? kamu bisa buktikan itu benar nggak? Gitu aja. Bisa. Kamu nggak usah memaksa menerobos orang Coba loh. aku Ya tunjukin udah, kalau videonya kamu ya. bisa, kamu buktikan. Kalau Oke, kamu aku bisa tunjukin ngomong videonya bisa. ya. Itu kan video dari si Kadrun. Teman-teman perhatikan. Ini orang ini ya, kita perhatikan. Dia memaksakan kehendaknya supaya dia menjadi populer bahwa dia benar. Padahal saya sudah tegaskan, kebenaran yang saya akan pakai bersama keluarga dan masyarakat itu yang kebenaran dari ruang pengadilan. Waktu Jessica Wongso diputuskan sebagai terdakwa bersalah, pengadilan yang mengumumkan, masyarakat akhirnya tahu, dan dia dikurung sekian tahun penjara, sampai kemudian dibebaskan setelah terbukti tidak bersalah. Jadi segala sesuatu itu bersalah atau tidak, benar atau tidak, itu pengadilan. Bukan Metatron, bukan si WK, bukan si Bom-Bom, bukan si Edis, bukan si LW, bukan. Karena siapa kita, bukan praktisi hukum. Berani-beraninya, tidak boleh. Jadi jangan menyesatkan. Ada alur kalau ngerti alur. Ada adab kalau ngerti adab. Ada cara kalau ngerti cara. Saya tidak pernah gentar, tidak pernah takut dengan apapun.
sampai ke dalam ruang pengadilan. Jadi gini teman-teman ya, kalau memang kasus ini meresahkan kalian, kalian itu pun berhak melaporkan. Nggak wajib saya, nggak mesti saya. Faktanya waktu ada orang yang tidak terima baju bertuliskan Matius 11 ayat 28 dibakar, saya yang lapor. Enggak, bukan saya, masyarakat yang lapor. Semudah itu teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu engkel-engkelan di sosial media untuk mencari pengakuan atau validasi. Tidak perlu. Saya aja nggak ngotot tuh. Bahkan saya dengan keluarga saya anggap itu nggak ada. Kenapa? Karena kami lebih tahu siapa yang kami hadapi. Karena kami lebih ngerti menjadi Kristen itu seperti apa. Bukan dengan sok-sokan petantang petenteng. Data si bom-bom akan aku buka dalam 7 hari. Data si ini. Untungmu apa? Terus kalau kamu nggak bongkar, rugimu apa? Jangan mau dipakai oleh iblis ya. Saya kasih tahu kamu, jangan mau dipakai oleh iblis. Ya. Jadi jangan memaksa. Poin pertama, saya tidak wajib menjawab iya atau tidak. Selama itu tidak di ruang pengadilan. Kurang jelas apa saya bicara. Yang kedua, ya, saya sudah jelaskan juga tadi. Lakum dinukum waliyadin. Penginjilanmu, dinmu, urusanmu. Penginjilanku, dinku, urusanku. Karena memang ortodok berbeda dengan reform injili. Clear. Oke ya. Yang ketiga, sudah jelas tadi saya tanyakan. Apa keuntunganmu? Membuat rusuh di mana-mana. Membuat gaduh di mana-mana. Memprovokasi di mana-mana. Seolah-olah orang paling hebat kamu di TikTok ini. Apa keuntunganmu? Apa kerugianmu yang saya akibatkan? Atau diakibatkan oleh Edis, oleh bom-bom ke kamu, apa kerugianmu? Yang dilakukan oleh Rudi Yohanes atau siapapun lah yang kamu bongkar-bongkar itu. Apa kerugian yang mereka yang kamu dapat akibat perbuatan mereka? Ya. Siapa yang angkat kamu jadi hakim di sini? Enggak ada. Kamu ngotot menanyakan saya. Kamu siapanya saya? Siapanya saya kamu? Saya hari ini habis ibadah gereja, ngobrol makan siang sampai makan malam, nggak berpisah dengan keluarga-keluarga saya. Kami santai ngobrol, kasus ini kami anggap tidak ada. Karena apa? Karena memang tidak ada. Mau diadakan, masukin sana ke pengadilan. Siapa yang mengkasuskan, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Kalau dia cuma bikin-bikin VT, apalagi kadrun yang notabene berseberangan dengan saya sebagai seorang apologet Kristen, orang tuh harusnya waras mikir, oh kadrun toh yang bikin. Yang keempat, pakai logika teman-teman ya, pakai logika. Viti saya, suara ibu bapaknya kenapa enggak kalian dengarkan? Kenapa kamu saya sudah kirimkan data berhari-hari enggak kamu baca, enggak kamu dengarkan? Dengarkan di sana suara bapaknya bagaimana, suara mamanya bagaimana, suara saya mengatasi satu keluarga ini bagaimana. Dengarkan dong. Baru kamu itu tetek bengek. Baru kamu jadi pahlawan. Saya nggak tahu juga siapa yang menuntut kamu jadi pahlawan. Saya sih nggak butuh pembelaan. Saya ada kasih tahu kamu tahu. Saya nggak butuh pembelaan siapapun. Saya nggak perlu berkoalisi cari pembenaran, cari apa dukungan. Nggak perlu. Saya dari dulu independen. Saya dari dulu confident. Ya, dan saya dari dulu juga eksklusif. Apapun yang kalian lakukan di sosial media, nggak ada urusannya dengan keselamatan saya. Nggak ada urusannya dengan circle 1, circle 2 saya. Ya, saya tetap hidup normal. Silakan. Tadi Metatron ngomong di ruangan Grateful. Terserah kalian yang suka mau mendengar, dengarkan. Kalian yang suka mau percaya, silakan. Yang nggak mau tinggal skip. Saya juga memberlakukan itu, teman-teman. Kalau kalian sudah percaya dengan VT-VT itu, ngapain kalian ada di ruangan saya? Tonton saja terus VT itu, nikmati saja semua pemberitaan dari sana. Kenapa harus ke sini gitu loh? Saya nggak undang kalian, saya juga nggak usir kalian. Tetapi ngapain ke sini? Itu ya, teman-teman. Orang sudah percaya di sana kok masih mau nanya sini tuh untuk apa fungsinya? Apa urgensi kalian menanyakan itu ke saya? Setelah kalian itu merasa itu sebuah kebenaran. Kan dongo. Sudah menganggap itu benar, masih butuh penjelasan, masih butuh kebenaran, masih butuh konfirmasi. Itu kan aneh. Itu aneh nggak? Ya, silakan laporkan. Semua orang boleh kok bebas melaporkan. Anggap ini satu kasus yang meresahkan masyarakat. Laporin. Yang mau kamu laporin siapa? Silakan. No problem toh. Masalahnya di mana coba? Tuh, Metatron ini mentang-mentang di luar negeri, suka-sukanya memfitnah apologet, dasar jemaat ortodok tukang fitnah. Apa kamu nggak malu ditulis orang seperti itu? Ya? Oh, Mbak Lina juga lihat di room Grateful. Ya, saya dikasih tahu orang, dikirim rekamannya.
Jadi tolonglah, kau punya ortodok, punya gereja, kau melayanilah di gerejamu dengan baik, dengan imanmu, dengan caramu. Pakai kacamata kuda. Saya di sosial media tuh, ruangan saya tuh enggak pernah ada singa, enggak pernah ada paus, tapi saya konsisten bertahun-tahun, enggak pernah saya mundur. Semua kegiatan lapangan saya sharekan di YouTube saya, makanya nonton channel YouTube saya. Hari ini apa kegiatan Lina Wijaya? Oh, hari ini kegiatannya bersama keluarga di gereja dia posting, terus ini dia di cep di Central Park di Neo Soho bersama keluarganya makan dari makan siang sampai makan malam, terus pulang live. Gampang deteksi saya. Ya, duduk berjam-jam di mall makan siang pakai video live lagi tadi siang. Kapan saya sholatnya? Kok dengan enteng mengatakan saya Islam? Tolonglah ya, jangan kelewatan. Mau dipakai oleh iblis. Jangan kelewatan. Ada Tuhan yang jauh lebih berkuasa daripada kamu, jadi jangan kamu jadi Tuhan. Jangan playing God di sosial media. Tidak perlu playing God, biasa aja. Jangan bawa ortodok. Saya cuma membacakan itu komentar orang ya. Tuh, komentarnya disematkan lagi tuh. Mentang-mentang di luar negeri katanya. Apa kamu nggak malu akhirnya kamu menciptakan perpecahan sendiri di dunia apologet Indonesia, Kristen, Katolik, Ortodok? Nggak malu kamu? Seperti itu. Sudah-sudahlah ya. Kalau kamu merasa ada keuntungan, informasi-informasi itu kamu jual karena kamu merasa bekerja di BIN, Badan Intelijen Nasional, juallah ke tempat yang tepat. Jangan mengganggu pelayanan orang, penginjilan orang. Jual aja di tempat yang tepat. Sang kamu Tuhan tidak bisa bertindak kalau ada penginjil atau apologet yang tidak benar. Sang kamu yang harus mengangkat pedang. Ya. Seperti itu ya. Nanti teman-teman tanya aja ke Goi apakah betul nama Edwin Huta Barat itu ketua paroki Goi Jawa Timur. Teman-teman tanya di sana. Kalau betul ya betul. Kalau tidak betul ya sudah. Teman-teman diam-diam aja. Kalaupun itu tidak betul, nggak usah di-share-sharekan. Jadi kita harus membuat perbedaan. Kalau dia doyan share-share, kita nggak usah share-share. Biarin aja. Bawa segala perkara itu di hadapan Tuhan. Bukan jadi superstar, bukan jadi star syndrome. Ngapain star syndrome? Dibayar berapa, dapat honor berapa, star syndrome di TikTok beginian. Dan kalian jangan bilang saya sabarlah, sabarlah. Saya mendiamkan itu, saya mengalah itu, bukan berarti saya salah. Bukan berarti saya kalah. Jadi hormati keputusan orang yang tidak mau berdebat dengan kalian. Hormati keputusan orang yang tidak mau diskusi dengan kalian. Hormati keputusan orang yang tidak mau meladeni viti-viti kadrun. Orang punya hak asasi yang harus kalian hormati. Jadi kalau saya memilih diam bukan berarti saya salah. Kalau saya memilih mengalah bukan berarti saya itu juga kalah. Enggak. Saya lapar saya tinggal makan, saya liburan tinggal pergi. Masalahnya di mana? Jadi enggak usahlah memaksa orang menuruti seleramu. Sedangkan kamu sendiri tidak terakreditasi sebagai pimpinan, sebagai bos, sebagai gembala, sebagai keluarga. Masyarakat aja tidak ada memilih kamu untuk menjadi jubirnya masyarakat. Apa nggak malu? Nggak ada masyarakat pilih kamu sebagai jubir. Lalu kenapa kamu mendeklarasikan segala sesuatu seolah-olah harus keluar dari kamu bahwa informasi itu menjadi A1? Kalaupun informasi itu A1 dari kamu, kalaupun ya, ini kalaupun. Atas dasar apa? Kamu seolah-olah dengan informasi itu lantas menjadi seseorang yang harus dihormati. Ya, saya makin kamu bongkar orang lain, makin saya pandang remeh kamu, dan saya anggap bapak mamamu tidak pernah mengajarkan kamu moral. Camkan kalimat saya. Semakin kamu suka menjelekkan Nathan, menjelekkan Bombo, menjelekkan si Rudi, siapapun itu, ya, semakin saya tahu bapak mamamu tidak pernah mengajarkan kamu moral dari kecil. Perhatikan kalimat saya. Kalau kamu belajar moral dari kecil, maka kamu tahu aturan. Kalau kamu mengaku dirimu ortodok atau Kristen, kamu juga tahu aturan. Sangkamu tidak ada Tuhankah yang bisa bertindak lalu harus kamu yang menjadi hebat di sosial media? Tidak perlu. Kamu mau marah, kamu mau benci, kamu mau sakit hati, kamu mau merasa tersinggung, kamu mau merasa dipermalukan oleh saya, itu pun urusanmu. Yang jelas saya kenal kamu baik, tetapi kamu mengelunjak
Semua orang yang kenal baik, kau serang, kau tuduh. Ya, silakan teman-teman ya. Nanti kalau dibiarkan terus-menerus ngelunjak ke sana kemari, yang jelas di ruangan saya teman-teman sudah dengar langsung dari mulut saya. Pertama, saya tidak punya kewajiban menjawab ya atau tidak. Kedua, urusanmu, penginjilanmu, urus. Jangan ganggu pelayanan orang, jangan diganggu penginjilan orang. Yang ketiga, jangan playing God. Tidak ada orang angkat kamu ya menjadi hakim, menjadi jaksa, menjadi moderator, apapun. Tidak ada. Yang keempat, tidak ada keuntungan dan tidak ada kerugianmu, maka harusnya jangan berlebihan. Tidak ada keuntunganmu, tidak ada kerugianmu. Terus ngapain kamu melakukan itu? Supaya dipuji orang. Supaya dapat apa? Penghargaan apa? Jadi Metatron menyerang apologet. Ya, saya tuh baru tahu dari dia juga. Dia akan bongkar data si A. Saya tanya untuk apa kira-kira? Oh, biar orang tahu. Supaya berimbang. Terus kalau orang sudah tahu, kamu dapat apa? Hah? Kamu membongkar data bom-bom. Anaknya, istrinya kamu sepil. Terus, kamu pikir kamu hanya bermasalah dengan bom-bom? Kamu nggak tahu kalau kamu juga bermasalah akhirnya dengan anak-anak dan istrinya. Menyakiti hati anak-anak dan istrinya. Otak dipakai, ortodok kok goblok. Ya, seperti itu teman-teman ya. Tuh, apalagi si Gerald. Ya, dia malahan kabur ke Belanda, tidur di kamarnya cewek orang Belanda. Kalau pergi ke Belanda saya sudah bilang sama dia, pikir baik-baik. Anak bini kenapa ditinggal? Anak bini yang sah ditinggal tuh maksudnya apa? Masakan hanya demi penginjilan kamu mengabaikan anak binimu, tanggung jawabmu. Memberi nafkah lahirnya, batinnya, gimana sih? Udahlah teman-teman, saya tidak mau ngurusin masalah pribadi orang ya. Masalah pribadi orang tuh bukan urusan saya. Itu urusan dia, walaupun saya sudah kenal dia, sudah ketemu dia berapa kali, keluarganya. Waktu itu malah ngantarin saya sampai ke bandara. Saya sih terima kasih. Tapi di luar hal itu kalau kelewatan, tidak perlu saya diam diri. Sorry sebentar teman-teman, saya lagi nyari ada yang jatuh nih apa ya. Ya, terus teman-teman kalau sudah percaya viti-viti yang dikeluarkan oleh Kadrun, jangan cari saya, jangan konfirmasi saya, jangan klarifikasi saya. Puas-puaskanlah kalian menjelekkan nama baik saya. Puas-puaskanlah kalian menyebarkan berita itu. Puas-puaskanlah kalian lakukan apa yang kalian anggap perlu sampai kalian puas. Saya tetap memberitakan Injil, saya tetap berapologet, saya tetap pergi liburan, saya tetap makan enak, saya tetap punya rumah pribadi. Ya, tidak akan merubah apapun. Silakan kalian lakukan. Kalau itu mendatangkan keuntungan, lakukan. Kalau itu mendatangkan kepuasan, lakukan. Perkara dosa itu urusan nanti. Itu aja dari saya. Jadi tidak perlu pusing-pusing. Saya tidak punya masalah, Darci. Tidak ada yang perlu saya clearkan. Yang punya masalah itu mereka. Yang punya VT itu mereka. Yang punya keterangan itu mereka. Yang punya kasus itu mereka. Ya biarkanlah mereka yang menyelesaikan. Kenapa saya? Kamu yang berak, kamu yang muntah. Kenapa saya yang harus bersihkan kotorannya? Coba pikir baik-baik. Kamu yang berak. Bikin VT enggak. Kamu yang muntah. Sepal-sepil data tanpa bukti A1 dari pengadilan. Lalu suruh orang lain. Woi, jawab benar atau enggak? Woi, kenapa kamu begini? Woi, kenapa kamu begitu? Itu kan sakit jiwa. Sakit jiwa. Apa keuntunganmu bongkar orang? Apa kerugianmu akibat orang itu? Kalau kau benar rugi, woi, LW, aku rugi gara-gara kamu. Nih, kerugiannya 5 juta, 10 juta, 100 juta. Karuan. Itu baru benar. Orang gak sependapat sama mereka pasti diserang, difitnah. Itu yang katanya pengikut Kristus itu dia. Yuli, Faslat, Warung Kitab, Balik Lepon, suka bongkar-bongkar Pak Bom-bom. Itu dia. Itu Kristen, itu pengikut Kristus itu. Saya nggak pernah bela-bela orang. Saya nggak pernah
Saya tidak pernah terang-terangan pro dan kontra, walaupun saya tahu Pak Bom Bom pernah juga membuat saya dirugikan, Sopiatul apa, tapi saya nggak pernah bikin-bikin video menyerang mereka atau membongkar. Enggak, biasa saja bagi saya. Sampai hari ini pun saya tetap konsisten kok. Subscribe saya di YouTube tetap naik kok. Enggak ada masalah. Makanya saya bilang enggak ada masalah. Pro dan kontra kalian itu tidak mempengaruhi kondisi, tidak mengkondisikan atau mempengaruhi respon saya. Enggak akan. Yang bisa mengkondisikan dan bisa mempengaruhi respon saya itu hanya apa kata Tuhan, apa kata firman. Jadi kamu mau pro, mau kamu kontra, saya tetap saya, teman-teman. Saya tidak pernah pandang kuantiti di ruangan saya. Di ruangan saya tidak pernah ada singa, tanya moderator. Tidak pernah ada paus, tanya moderator. Apakah saya mundur? Enggak. Tetap saya memberitakan Injil. Mau penontonnya 20, mau penontonnya 2000, tetap saya memberitakan Injil. Ya. Jadi jangan mengganggu penginjilan orang. Urus aja hidupmu, urus penginjilanmu, urus komunitasmu, urus keluargamu. Nggak usah urusi urusan orang selama kamu tidak pernah berkontribusi terhadap orang tersebut. Masa bodoh, mau bilang apa kayak masa bodoh? Apakah saya terkecoh? Enggak. Saya tahu pekerjaan iblis, ya. Saya tahu iblis bisa bermanifestasi dalam bentuk apapun, dalam siapapun. Ya, saya ini bukan seperti yang kalian pikirkan, teman-teman, ya. Grateful juga ular kepala dua. Biarkan. Saya tidak pernah peduli dengan orang-orang seperti itu. Dalangnya Meta itu karena Meta pernah mengatakan sendiri. Ya sudah, teman-teman perhatikanlah, ya. Jadi segala macam bentuk fitnah, hoak, saya tidak peduli, teman-teman, ya. Tidak pernah saya peduli. I don't care what people say. Apapun fiti yang dibuat oleh Kadrun pun saya tidak peduli. Ya. Tidak peduli saya. Yang penting saya tetap memberitakan Injil, saya tetap maju, ya. Itulah kemerdekaan saya sebagai orang Kristen. Saya tidak dikondisikan oleh orang-orang di sosial media. Kapok kamu yang suka spam-spam dibisukan sama itu kapok. Kebiasaan sekali. Didiamkan tuh ngelunjak, teman-teman, ya. Sangkanya tuh kita nih apa gitu. Sangkanya orang semua bisa dikontrol oleh dia. Ngakunya kerja di Badan Intelijen Nasional, jadi bisa membongkar data siapapun. Nah, terus kalau kamu bisa membongkar data siapapun, apa kelebihanmu di hadapan Tuhan? Hah? Apa kelebihanmu di hadapan Tuhan? Apa coba? Apa kelebihanmu di hadapan Tuhan? Saya bilang, kalau kamu bisa membongkar data. Lucu. Tadi katanya mau spill pembicaraan. Pembicaraan saya dengan dia aja saya luruskan. Dia nggak mau. Ngadi-ngadi saja. Bikin malu saja di depan umum. Supaya kadrun-kadrun melihat, nah Kristen ribut, nggak karu-karuan. Itu yang dicapai sama dia. Lucu sekali. Lucu sekali teman-teman, ya. Akhirnya saya duduk kan. Tuh, akhirnya saya duduk kan. Akhirnya saya duduk, jadinya duduk. Saya ini udah mau tidur, ya. Itu namanya apologet pembuka data. Orang berapologet itu sebenarnya memberitakan Injil, mempertahankan imannya, menjawab tuduhan, dan menentang syubhat. Itu apologet. Bukan bongkar-bongkar data. Ngapain bongkar-bongkar data? Terus kalau sudah bongkar data, dapat apa? Dapat jiwa yang diselamatkan. Dapat satu orang bertobat. Dapat. Dapat enggak? Saya tanya. Nih, misalnya saya bongkar data nih.
si Dina ternyata suka ngompol. Terus kalau itu benar ataupun enggak, saya dapat apa coba? Dapat apa? Hmm? Dapat apa? Ya, terus saya kasih tahu ke sana kemari. Pokoknya Dina itu suka ngompol. Terus saya dapat apa? Oh, gitu ya. Dina itu suka ngompol ya. Iya, dia itu suka ngompol. Terus dapat apa? Sorry ya Din ya, ini andai contoh. Ya, seperti itu. Dapat apa? Saya dapat apa setelah menyebarkan berita Dina suka ngompol? Toh Dinanya tetap ngompol. Itu contoh teman-teman ya. Intinya saya mau sampaikan kamu. Kalau kamu datang ke sosial media untuk memberitakan Injil di negara Republik Indonesia yang mayoritas Islam, maka kamu harus mengambil segala resikonya. Itu saya sudah berkomitmen di hadapan Tuhan sejak 2022. Jadi apapun resikonya difitnah, digibah, dipersekusi bahkan, diancam, ya, disalahpahami, dituduh, dimarahi, dimaki, atau dicintai, disayangi, dikasihi, dibelai. Itu semua resiko itu satu paket saya terima di hadapan Tuhan. Saya cuma punya prinsip, Tuhan kalau engkau utus, pasti engkau urus berdasarkan amanat agung. Ya, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Udah, saya berbuat salah, saya berbuat dosa. Sang kamu Tuhan tidak bisa hukum saya dengan caranya. Bisa. Lalu kenapa kamu berusaha menjadi Tuhan atas orang lain? Ya, kenapa harus menjadi Tuhan atas orang lain? Si Meta bermimpi jadi hakim agung. Itu yang tadi saya bilang, siapa yang angkat kamu jadi hakim? Siapa yang angkat kamu jadi jaksa? Siapa yang angkat kamu jadi polisi di TikTok ini siapa? Siapa yang memilih kamu menjadi juru bicara masyarakat siapa? Siapa? Saya tanya. Mau itu hubungan cinta, mau itu hubungan suami istri, mau itu hubungan orang tua dan anak, mau itu hubungan dosen dengan mahasiswa, mau hubungan guru dan murid. Itu apa urusannya dengan dunia apologetikamu? Urusannya. Apa urusannya gitu loh. Ya? Apa urusannya itu dengan dunia apologetika? Enggak ada kaitannya dunia apologetika tuh dengan dunia penginjilan itu. Kemarin saya sudah bahas, Alkitab itu sudah mencatat tentang kursi Musa. Kalian harus cari tahu nanti kursi Musa itu apa. Kursi Musa itu bisa jadi ruang pengajaran. Kursi Musa itu bisa jadi profesi atau status seorang pengajar. Pengajar ya, perhatikan. Jadi jikalau seseorang duduk di kursi Musa, Alkitab mencatat, dengarkan apa kata dia. Dengarkan pengajarannya. Selama pengajarannya itu benar. Tapi cara hidup orang Farisi itu, yang munafik, tidak ada kasih di dalam dirinya, itu jangan kamu tiru. Itu kok. Ya. Lalu kenapa kamu masih berapologet padahal kamu ABCD lah? Tuhan saya aja ndak ada ngomong gitu. Ndak ada. Kristus datang bahkan untuk orang berdosa. Apakah ada orang tidak berdosa? Ada. Ya kayak Metatron itu. Merasa dirinya ndak berdosa. Jadi Kristus datang untuk orang yang rendah hati. Bukan untuk orang yang angkuh seperti itu. Buka data orang, serang orang, hina orang. Saya tuh sedih tadi dengar Nathan dibully ya. Dikata-katain karena dia ada cacat dalam fisiknya. Waduh, saya bilang ini orang Kristen parah banget kalau udah body shaming. Gak boleh loh seperti itu. Gak boleh seperti itu ya teman-teman ya. Tuh, yang mengangkat dia adalah kumpulan penghasut. Itulah. Saya pernah kasut orang? Enggak. Saya menyampaikan kebenaran tentang Elia, saya dimusuhi. Padahal tujuan saya itu jelas. Saya beberkan tujuan saya. Ya, saya tetap membantu Raji sebagai sisi kemanusiaan saya. Ketika ia kecelakaan, tidak ada satupun yang urus dia. Saya pun dipersalahkan, di framing. Kan ininya sudah sakit jiwa. Saya pergi ke teman-teman APII secara fisik. Saya salami Ripa itu loh, secara fisik. Saya lepaskan pengampunan. Batin saya mengarah dalam roh di hadapan Allah. Tuhan, Engkau utus saya ada di tengah-tengah mereka. Saya menjadi terang di tengah-tengah mereka. Saya lepaskan pengampunan kepada mereka. Saya jabat tangan Rifa. Salah.
Jadi saya cuma kasih tahu, sirik itu tanda tak mampu. Biarin. Mau mereka 1.000 orang pun saya tidak akan mundur. Saya tidak akan gentar, teman-teman ya. Sekali lagi, saya tidak dikondisikan oleh sosial media. Saya tidak dikondisikan oleh banyaknya pro dan kontra. Saya hanya bisa dikondisikan oleh apa kata firman. Kalau firman suruh saya ampuni, doakan. Saya ampuni, saya doakan. Makanya tidak perlu ada ruang pengadilan. Kalau masyarakat tidak puas, masyarakat tidak setuju, masyarakat yang laporkan sana. Jangan ngapain. Orang saya punya prinsip hidup kok. Kenapa prinsip hidup saya harus sama dengan prinsip hidupmu yang merugikan orang lain? Prinsip hidup saya adalah prinsip hidup yang tidak merugikan orang lain. Ya, makanya saya selalu bawa contoh. Tuh si Charlie Kirk ditembak Dor. Suaminya itu seorang apologet loh, seorang debater untuk mahasiswa antar universitas. Ya, jadi dia mengambil segala resikonya. Keluarganya tahu resiko itu. Makanya ketika kejadian, keluarganya tidak ada melapor. Tidak ada keluarganya melapor. Tidak ada keluarganya menuntut rugi. Padahal itu bukan hanya sekedar pencemaran nama baik. Itu bukan hanya sekedar pembunuhan karakter. Itu bahkan pembunuhan nyawa loh, selama-lamanya loh. Itu baru orang Kristen. Itu baru orang Kristen. Dia sadar suaminya itu seorang apologet, seorang debaters. Kejadian, ribut, ngamuk, gonjang-ganjing. Enggak. Demikian saya. Saya sebagai apologet, dianggap sebagai debaters juga. Keluarga besar saya itu udah tahu persis. Hantaman-hantaman itu akan muncul. Tapi apakah mereka terkondisi? Enggak. Itu yang namanya trust, teman-teman ya. Itu yang namanya trust. Itu yang namanya iman. Jauh-jauh lari ke luar negeri hanya buat memfitnah orang si botak. Ini saya nggak tahu motivasi dia apa. Saya betul ketemu dia memang di Surabaya, teman-teman ya. Ya, saya makan bareng sama dia, sama keluarganya bahkan antar saya ya. Makanya saya bilang, saya telepon dia pagi-pagi itu. Kalau di tempat dia malam, di tempat kita pagi. Habis saya live di tempatnya si Ion kalau nggak salah waktu itu jam-jam 3 atau jam 4 lah, segitulah. Jam 5 lah kali ya. Saya bilang, Win ada apa? Si Joseph marah-marah ke nomor tim. Terus usir saya, suruh saya pergi aja ke Belanda gabung sama kamu. Ada apa? Saya bilang sama. Karena saya belum ke sosial media, teman-teman. Saya baru pulang liburan dari Bogor. Habis manjat-manjat tebing itu. Wah, dia cerita lah, nggak tahu gini-gini. Lalu dia cerita, terus saya tanya, katanya lagi rame bongkar data, siapa yang bongkar? Wah, dia bangga, saya yang bongkar, karena saya kerja di BIN, katanya. Oh ya? Jadi data itu bagaimana? Nah, satu, permasalahannya dia benar-benar kerja di BIN atau tidak, saya juga nggak tahu. Saya tidak perlu harus kasak kusuk, keluarkan effort, keluarkan dana, biaya untuk ngecek, oh ini benar di BIN atau enggak. Masa bodoh, kok benar atau enggak itu masa bodoh. Gak pernah saya korek-korek, bongkar-bongkar, cece orang tuh untuk apa. Mending uangnya saya pakai buat ngasih orang miskin tuh, di lapangan tuh banyak orang miskin, enggak makan loh. Kalian pernah enggak kayak saya turun ke kolong jembatan? Pernah enggak? Enggak pernah. Hmm? Kalian pernah enggak bener-bener cemplung ke lapangan lihat orang susah? Hah? Pernah enggak? Kalau kalian belum pernah melakukan apa yang pernah saya lakukan atau sering saya lakukan, turun ke jalanan, ya, bagiin baju, bagiin boneka nih buat kepala mereka kalau tidur di ubin nggak sakit, ya. Ya, dulu kalau saya bagi baju ini teman-teman yang Lina Wijaya official itu saya sudah pilah. Biasa saya bawa 50, 25 saya isi uang 20.000 di dalamnya. Yang 25 kosongan. Ya, yang saya isi uang 20.000 di dalamnya itu untuk dia beli beras barang 1 kilo. Ngerti nggak kalian? Yang saya kasih siapa? Yang punya, yang ada isi duit 20.000 itu. Pecahan 20.000 tuh. Tuh yang dorong gerobak, yang angkut-angkut pemulung, ya, yang duduk pelangak-pelongo sudah di pinggir jalan nggak tahu mau ngapain, baju nggak ganti berhari-hari. Pernah nggak kalian lakukan itu seperti saya lakukan? Saya tidak pernah menyalahkan orang kalau orang tidak bisa melakukan seperti yang saya lakukan. Makanya saya kemarin bilang, waktu Yohanes Pembaptis sanksi akan Kristus, Yesus bilang apa? Kalau kamu sanksi nggak apa-apa, paling tidak perhatikan apa yang sudah kukerjakan. Kalau kalian tidak percaya dengan saya, sanksi dengan saya nggak apa-apa. Paling tidak lihat channel saya,
perhatikan apa yang saya sudah kerjakan dan saya share di sana. Kalau saya bilang saya lagi kuliah, itu saya kuliah. Ada hasil kuliahnya, ada hasil ujiannya, saya share. Supaya kalian itu tahu, inilah bentuk pertanggungjawaban saya kepada masyarakat. Kalau saya bilang saya lagi konvensi Injil Internasional, saya lagi konvensi. Kegiatan selama 5-6 hari, saya sampaikan di channel saya. Supaya kalian jangan berpikir, oh dia Islam, sholat di mana. Ya, otak nih dipakai. Oke? Kalau saya bilang saya sama keluarga saya sama keluarga saya. Saya spill kegiatan keluarga saya. Kalian tonton di channel YouTube saya sana. Ketika perkawinan anak saya, tonton kami pesta pora di sana ditonton. Waktu saya diuloskan, dikasih arsip, dianggap jadi keluarga Batak, ditonton di sana. Ya, itu sebagai bukti apa yang saya omongin tuh itulah yang saya kerjakan. Ya. Kalau kalian mau percaya viti-viti yang dibuat oleh seberang sana, jangan lagi ke sini. Udah gitu aja, saya permudahlah perkaramu. Saya permudah perkaramu. Wah, ini benar nih. Wah, luar biasa ini. Mari kita goreng. Mari kita tambah bumbu. Mari kita micinin lagi. Oh, kasih es batu. Terserah kamu. Kita suguhkan menu yang baru. Kita polis sana. Comot sini. Tarik situ. Silakan, gak apa-apa. Gak apa-apa. Sana kerjakan sana. Sampai kamu puas. Sampai kamu orgasme. Sana. Ya. Buat kalian pembuat-pembuat VT itu juga silahkan. Kalau hatimu merasa nyaman, hatimu merasa senang, hatimu merasa puas, ya silahkan. Siapa di sini yang bisa bisa melarang orang, atur orang? Gak ada. Tapi jangan lupa, jangan atur saya, jangan coba kontrol saya, jangan ngajarin saya. Kayak tadi kan ngajarin saya. Oh kan punya suami. Kalau punya suami kenapa suamimu nggak laporkan dulu? Kau pikir suamiku gampangan murahan mau ikut acara receh-receh begini? Mau ikut kasus receh-receh gini? Mempertaruhkan citranya, tampangnya, mukanya supaya kamu terpuaskan? Nggak bakalan. Supaya kamu nggak bakalan, ya. Oke ya, tonton juga VT-VT yang lain supaya kalian itu berimbang. Tonton juga akun ketiganya supaya kalian juga berimbang. Makanya pergi ke ruang pengadilan. Di ruang pengadilan itu dua belah pihak didengarkan. Belajar dari Salomo. Pagi Bulina, pagi Oma, apa kabar? Long time no see. Belajar dari Salomo. Salomo itu ya, satu bayi direbutkan oleh dua perempuan. Nggak ada yang mau ngalah nih. Salomo bilang apa? Ya sudah, kalau begitu kita bagi dua bayinya. Kamu separuh, kamu separuh. Perhatikan apa yang terjadi. Ibu kandung dari bayi itu tidak akan pernah tega. Bayinya dipotong jadi dua. Lalu dia bilang apa? Ya sudahlah, saya ibu yang palsu. Kalau kamu mau, ambillah anak itu. Dia punya kesempatan hidup, jangan dipotong belah dua. Belajar apa dari cerita ini? Belajar tentang yang namanya pengorbanan untuk sebuah kebenaran. Dari situ Salomo tahu bahwa yang palsu adalah yang tidak mau berkorban. Demikian ini saya praktekkan. Saya kenal keluarga ini keluarga yang susah. Saya sudah ngomong dari kemarin. Kalau saya perkarakan, saya menang, dia masuk penjara. Saya ini dapat apa? Mamanya terluka, adik-adiknya kecewa, keluarga besarnya, apalagi mereka ini semuanya Islam, ada di luar kebenaran. Maukah mereka akhirnya terima Kristus? Melihat ada orang Kristen yang kejam seperti itu, saya tanya, mau? Enggak, enggak mau kan? Makanya saya bilang, saya yang ngalah, bukan berarti saya salah. Saya yang ngalah, bukan berarti saya kalah. Gak apa-apa saya berkorban, nama baik saya dirusak. Keluarga saya sudah paham. Kami tadi ngobrol keluarga loh. Gak apa-apa, nama saya dibunuh, karakter saya dibunuh, gak apa-apa. Karena saya tahu persis, Tuhan saya itu hidup. Kalau dia utus, pasti dia urus. Saya mengalah, bukan berarti saya salah.
Saya mengalah, bukan berarti saya kalah. Justru ini adalah bentuk kasih saya untuk supaya orang itu berpikir, oh ternyata Lina orang Kristen yang benar-benar Kristen. Saya zolimi pun dia tidak bergeming, tidak membalas. Ibunya akhirnya, oh akhirnya anakku tetap ada di luar penjara, tidak di dalam penjara. Pernah kalian berpikir sampai sejauh itu? Bapaknya kemudian berpikir, oh puji Tuhan, cari makan aja susah, apalagi harus ngurus-ngurus hukum ke sana kemari ongkos. Aku kasih tahu kalian ya, kalau aku laporkan, berarti aku laporkan di Jakarta. Karena aku ada di Jakarta Utara, Kelapa Gading, maka akan ada jatuh ke Polresta Metro Jakarta Utara, ya. Itu di Jalan Yosudarso sana. Nah, kalian pikir mereka butuh lui, butuh uang, butuh hepeng untuk ongkos bolak-balik Ciampea, ya. Ciampea tuh Bogor sananya ke Jakarta. Ongkos loh itu. Kalian nggak mikir kan? Mereka makan aja susah. Kalian nggak tahu persis kan keluarga ini seperti apa. Bapaknya nanti dipanggil. Kucuk-kucuk datang dari mana? Dari Cianjur. Mamanya dipanggil. Dari mana? Dari Depok. Adik dua perempuannya nggak mungkin dipanggil karena masih di bawah umur. Nggak akan diminta kesaksian. Tetapi orang tua di kampung itu yang pernah kami kunjungi pasti akan dipanggil juga jadi saksi. Orang tua jompo udah tua, jauh dari kampung di Tapo sana, ujuk-ujuk, ongkos lagi ke kota. Kan nggak mikir kan sampai seperti itu kan? Terus saya menang. Untuk apa saya menang memenjarakan orang susah seperti ini? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya sama sekali. Ya, seperti itu teman-teman yang saya maksud. Berpikirlah jauh ke depan. Mau jadi terang, pergi ke tempat gelap. Jangan mau terang betantang petenteng di ruangan sendiri, teriak-teriak data orang, teriak-teriak kejelekan orang, teriak-teriak. Iya kalau benar, kalau nggak benar. Kalau nggak benar kan jadi double. Satu fitnah, dua apa coba? Nah, hmm. Dah, makanya tuh stop lah gitu. Gini aja teman-teman, dia kan ada. Jadi gini deh, ini saya ulang lagi deh ya. Ini mungkin teman-teman ini parah juga. Ini kan mulai dari bulan Mei. Perhatikan kalimat saya, terus kalian rekam. Saya kasih tahu buat kamu juga ya, si pembuat VT. Kamu harus belajar jujur. Sebenarnya yang kamu kejar itu apa? Kalau kamu mengejar pengakuan saya di depan publik bahwa saya ini sesuai dengan apa yang kamu mau itu nggak bakalan ada. Karena memang itu nggak bakal ada. Ya, saya bisa buktikan ketika bapak mamamu berusaha melamar saya, memasukkan saya Islam, saya jawabnya nggak pakai mikir, saya jawabnya spontan, mustahil, tidak bisa. Saya seorang penginjil, saya pendakwah Kristen Indonesia. Saya tolak mentah-mentah. Beda dengan cerita yang kamu buat. Harusnya saya terima lamaran itu. Lalu saya syahadat. Lalu kita kawin siri. Lalu saya diam-diam aja. Tapi faktanya enggak kan? Karena apa? Karena emang enggak ada. Bahkan di kalimat jawaban saya itu jelas, saya murni pendakwah. Tidak ada urusan asmara. Ibu dilamar, nonton VT-nya Oma, udah dijelaskan kemarin suara bapak mamanya, suara dia juga. Nah seperti itu teman-teman ya, ditontonlah VT itu, didengarkanlah suara bapak mamanya itu. Jangan dengar suara saya, jangan dengar suara dia, dengar suara bapak mamanya aja lah. Kalian perhatikan simak di sana. Jadi buat kamu, saya kasih tahu kamu ya, saya nggak tahu apa yang kamu kejar, saya nggak tahu apa yang kamu tuntut, saya nggak tahu apa yang kamu mau. Memang memalukan ketika saya tolak mentah-mentah satu keluarga. Memang menyakitkan kalau kamu tidak lagi terkonek dengan saya, tidak dapat lagi fasilitas atau apapun dari saya. Memang. Tapi kan itu sudah satu konsekuensi ketika kamu memilih menjadi Islam. Saya sudah nasihatin kamu jadilah Islam yang baik. Jangan ketika Kristen kamu hidup di lingkungan orang Kristen dengan pengajaran Kristen kamu bisa santun. Setelah menjadi Islam kamu menjadi iblis. Jangan. Ini saya sudah nasihatkan. Lalu saya bilang yang terakhir, kamu silahkan ketemu saya sendiri atau ditemani. Bicara maunya apa, maunya bagaimana supaya berhenti framing, berhenti serang, berhenti fitnah. Ya, semua chat-chat saya bahkan voice note saya itu jelas.
Cuman kan tidak di-spill kan? Ya karena tidak di-spill bagi saya ya sudahlah, saya masih memahami sisi lainnya. Jadi, maksud saya, kalau yang kamu lakukan itu mendatangkan kebaikan, silakan saja. Tapi teman-teman Kristen harus tahu, biar bagaimanapun dia adalah seorang Muslim, maka dia akan berseberangan dengan seluruh pelayanan saya. Nah, kalau itu sudah dicampur aduk dengan masalah-masalah pribadi, itu juga masalah dia, urusan dia. Jangan suruh saya yang tanggung jawab, jangan kejar saya. Saya tidak ikut bagian dalam game itu. Dan saya tidak tertarik dengan game itu. Sama sekali saya tidak tertarik teman-teman ya. Dengar saja kalimat ibunya, suara bapaknya. Nah, itu lebih valid. Ya, saya cuma bisa bilang, kalau kamu sakit hati, kalau kamu dendam, kalau kamu marah sama saya, kamu harusnya berdoa, minta ampun, bertobat, ya, sama Tuhanmu sana kah, sama Tuhan siapapun yang kamu mau dengar. Karena anak ini bulan Juni masih ke gereja, teman-teman. Bersahadat di Donditan bulan Mei, tapi bulan Juni masih ke gereja. Umat Katolik di Katedral Bogor itu kenal dengan dia karena dia tiap hari berdoa di situ. Nah, bingung kan? Makanya saya bilang, kalian tidak kenal dia, kalian tidak tahu dia. Pertama bulan Mei dia ke Donditan, podcast, ngaku bersahadat, tepuk tangan. Lah, kenapa setelah bersahadat bawa nama saya, bikin cerita yang enggak-enggak? Saya enggak tahu, mamanya kasih tahu saya. Saya telepon. Jadi jangan kalian pikir saya ini selalu dengan dia, enggak ada. Saya telepon lah jauh, saya di luar Jakarta. Kamu bikin podcast maksudnya apa ya? Saya gituin. Kalau cuma bersahadat saya dukung karena kamu memang sudah kembali ke Islam. Tapi nama saya dibawa-bawa kenapa sih ya? Sampai-sampai mengaku punya perasaan satu arah, punya perasaan sayang sama saya tuh kenapa ya? Saya tanya gitu. Saya nggak pernah memberi izin kepada siapapun membawa-bawa nama saya. Oh ya, saya minta maaf nanti saya klarifikasi lah yang salah-salah yang nggak benar dia bilang. Oh ya udah saya tunggu ya. Habis dari Donditan dia kemana? Ke Juma. Bawa-bawa nama saya lagi. Wah, habis dia dibully di sana. Wah, mulailah kata-kata berondong keluar di sana tuh. Makin chaos kan? Saya telepon, turun. Kamu cuma dijadikan komoditi. Jangan membunuh orang lain dengan cara seperti itu, saya bilang. Saya diblokir loh teman-teman. Ya udah, putus ini komunikasi. Nggak lama dia telepon saya. Udah keesokan harinya dia telepon saya. Saya bilang, kenapa telepon saya? Kan yang buka tutup akses dia. Dia bilang, saya merasa tidak nyaman. Saya tidak enak, saya tidak bisa tidur. Ya, teman-teman mikir sendiri. Dia yang bikin, dia yang susah sendiri toh. Lalu saya bilang, saya ada di Jakarta. Wah ya, kalau kamu di Jakarta saya mau ketemu. Saya bilang, kalau mau ketemu, bikin klarifikasi ya. Ya, datang semangat, sukacita. Dia tanya saya gini, Lina, hatimu terbuat dari apa? Kok kamu masih baik sama saya? Enggak terbuat dari apa-apa tuh. Saya cuma orang Kristen. Makan siang, saya panggil teman dari Katolik datang sebagai saksi teman-teman. Lalu dia mulai membuat video sendiri, klarifikasi. Lalu sama teman-teman Katolik bilang, enggak sah. Harus live juga, sama seperti dia live di Dotan. Ya, saya menjaga perasaan orang banyak ya. Saya live kan, tapi hanya 19 menit. Padahal dia podcast di Donditan tuh berapa jam teman-teman cek Daza. Saya cuma 19 menit loh. Perhatikan perbedaan saya sebagai orang Kristen. Saya tidak pernah menuntut lebih. Bagi saya kalau sudah cukup ya cukup. Itu perhatikan teman-teman. Udah selesai nih, udah tayang nih. Wah, dia diteror sama orang tuanya, tidak terima. Kenapa masih membela Lina Wijaya? Ya, karena dia masih punya perasaan, karena dia masih sayang. Dan dia ngomong di depan teman-teman Katolik, saya sayang sama dia, saya cinta. Saya laki-laki saya seorang pria yang berani mengakui perasaan saya di depan umum. Saya bilang sama dia, tapi saya tidak merasa dan saya tidak mau. Nama saya disebut-sebut, saya bilang. Dia kaget. Oh, saya pikir kamu mau, saya pikir kamu suka saya ngaku di depan umum. Lah, saya bilang, enggak ada saya suka, tidak ada saya mau. Nah, disitulah mulai terjadi teman-teman ya, kesalahpahaman sangkanya dia. Sekarang gini deh,
Ya, pikir baik-baik. Yang influencer itu saya, yang public figure itu saya yang ada di depan kamera. Kalau saya yang mengakui orang, nah, orang itu bisa jadi bangga dan dunia bisa jadi percaya. Lah kalau kamu yang bukan siapa-siapa ngakuin saya, lah saya ngapain segituin? Wah, terus dia maksa saya, akui di depan teman Katolikmu ini aja, teman Katolik kita ini aja, kalau kamu juga sayang sama saya. Saya bilang, iyalah, iyalah, ya, ada storge, ada pilia, nggak ngerti, ya sudah, saya gituin. Udah nih teman-teman nih, pulang nih. Besoknya dia bikin lagi podcast di Donitan, denial lagi. Sudah itu saya nggak mau tahu lah, serah dia lah. Sebentar ini, sebentar itu, sebentar ini, sebentar itu, teman-teman nilai sendirilah. Nih, hari ini dia bikin VT yang saya sendiri tidak nonton. Saya cuma dengar dari kalian. Tidak saya nonton. Karena saya memutuskan untuk tidak lagi menonton. Karena semua sudah diblokir juga. Saya tidak bisa nonton. Kecuali dengar cerita orang saja. Nah, ada akun dia lagi yang lain. Nah, di akun di situ teman-teman bisa nonton. Kalau yang satu dia bilang dingin, yang satu dia bilang panas. Apapun itu mau dia bilang dingin atau dia bilang panas, teman-teman harusnya mikir gini. Saya kalau dibilang tidak bisa move on atau saya dibilang kebucinan atau apapun bahasa dia, pertama, saya tidak perlu menolak lamaran orang tuanya. Dan yang kedua, pasti setiap hari VT saya itu tentang dia. 6 akun saya, harusnya 6 VT setiap hari tentang dia. Tapi tidak ada saya lakukan. Justru dia yang tiap hari ngebahas saya. Tujuannya apa? Yang gagal move on itu siapa? Yang kebucinan itu siapa? Pikir baik-baik, ya. Dengar bapak mamanya ngomong apa. Belajar dari kasus Sri Mulyani, ya, VT AI tentang perjinahan dia. Taunya apa? Hasil edit AI. Lalu sekonyong-konyong sekarang datang orang yang bernama Metatron Edwin Huta Barat kerja di Badan Intelijen Nasional mengatakan semua A1. Apa buktinya dia kerja di sana? Mana ID card-nya? Bagaimana lingkungan kerjanya? Coba. Seperti itu. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau kamu yang kebucinan, kalau kamu yang kesayangan, kalau kamu yang begini pun saya sudah ampuni. Saya sudah maafkan. Saya sudah lupakan. Saya sudah hidup dengan kehidupan saya. Bahkan tim pengganti sudah ada. Ya. Saya kasih tahu. Jadi kenapa masih menceritakan tentang saya? Sakit hati, malu, dendam, kecewa, cemburu, atau apa saya tidak tahu. Makanya silahkan lakukanlah. Kalau itu menurutmu baik, kalau itu menurutmu membahagiakan kamu, silahkan. Saya tidak pernah larang orang, teman-teman ya. Dan saya tidak perlu membela diri, ngapain. Tapi kalau yang kamu tuntut, saya pengakuan ini itu tidak bakalan, karena tidak ada semua itu. Silahkan aja. Sampai pengadilan yang bisa membuktikan. Ya, jadi jangan keluar-keluar di luar pengadilan. Teman-teman saya kasih tahu ya, keluar-keluar di luar pengadilan itu tidak dibenarkan dan tidak bisa dianggap kebenaran. Mau siapapun itu orangnya. Ya, saya kasih tahu kamu. Apalagi kalau orang yang tinggal di luar negeri sana, ya, orang di dalam negeri sini, kita sebangsa setanah air yang bisa ketemu naik tiket pesawat atau naik kapal atau naik motor, naik mobil, itu diadu domba. Yang mengadu domba orangnya tinggal di luar negeri. Nih, otak dipakai. Karena itu saya bilang, saya tidak mau diadu domba. Saya tidak mau ikut game kalian. Silakan kalian pikirkan kalimat saya baik-baik, ya. Itu gamemu, selesaikan gamemu, jangan tarik saya masuk ke dalam gamemu. Saya eksklusif, saya independen, dan saya confident. Selama 2022 sampai 2025, kamu yang tidak pernah berkontribusi dalam ruang pengajaran saya, apalagi dalam lapangan saya, please, wake up, bangun, sadar, ambil cermin, ngaca. Kayak saya punya channel sendiri, saya bangun dari nol. Saya punya penggemar sendiri, saya belajar dari nol. Saya mengajar sendiri, saya juga sekolah teologi dari nol. Tidak pernah saya tuh mengganggu kamu. Katanya saya jual nama dia untuk dapat Alkitab. Mana orangnya yang memberi sumbangan atas nama Edwin ke saya untuk Alkitab? Mana? Ya, dulu Sofiatul juga memfitnah,
mengambil uang 15 juta, ditransfer katanya. Untuk Elia 15 juta saya yang ambil. Mana buktinya? Saya tunggu sampai detik ini, spillkan saya buktinya, saya buka klik BCA saya. Kalau klik BCA itu mau berapa tahun pun bisa dibuka, teman-teman. Juga nggak ada. Terus mau sampai kapan kalian seperti itu mengganggu penginjilan orang, merusak ruangan orang, ya? Mau sampai kapan meresahkan orang seperti itu? Orang mau belajar di ruangan saya, akhirnya 4 jam, 5 jam, 3 jam cuman dengerin sahwat kalian itu yang tidak kesampaian. Wah, pokoknya Lina Wijaya harus jawab ini betul atau enggak. Kamu punya suami kenapa enggak melapor? Oh, suamiku aja enggak melapor kok kamu yang sibuk, kan begitu. Itu saya yang dijadikan tokoh utama aja enggak melapor kok kamu yang sibuk. Oh, kamu enggak melapor karena kamu takut terbongkar. Lah, lebih aneh kan? Ini otak dipakai. Kalau kamu sudah LP itu, inimu harus keluar. Ngapain saya buang-buang duit untuk sesuatu yang nothing gitu loh. Nothing, I told you, nothing. Ngapain? Saya nih teman-teman ya, dulu saya nge-gym. Ya. Nge-gym itu bayar. Saya nge-gymnya pakai trainer pribadi, instruktur pribadi. Kalau kalian mau tahu. Makanya kalau ketemu saya, tuh siapa si Sandy Permana sudah pernah ketemu saya kunjungin ke rumahnya, dia bilang apa? Enggak, Lina bisa enggak nenek-nenek? Kulitnya masih kenceng. Orang lihat dia paling 35-an umurnya. Paling banter 40. Saya dulu punya instruktur pribadi, teman-teman, untuk nge-gym. Ini duit. Hari ini saya tidak lakukan itu. Kenapa? Karena saya lebih suka duitnya dikasih untuk orang miskin di lapangan sana. Kalian jangan salah. Saya skincarean, sampai detik ini saya masih skincarean, tapi saya kurangi untuk pergi spa. Saya dulu sama Meme, sebulan itu 2 kali pasti spa. Spa couple itu mahal, teman-teman. 4 jam, 5 jam habiskan waktu di situ. Mau mandi susu, mau luluran, mau facial, mau hair spa, mau foot spa. 3 hari yang lalu, apa 2 hari yang lalu, saya ada videokan di YouTube saya sana. Saya harus pedicure, karena saya tuh paling males ngurus kuku kaki. Saya ke salon, saya pedicure. Tetapi orang yang pedicure saya itu, saya beritakan Injil. Tonton di YouTube saya sana. Kalian lihat bagaimana cara saya memberitakan Injil kepada orang asing yang murni Muslim. Jadi bukan cuma talking-talking nothing di depan kamera. Tonton sana. Tapi saya tidak lagi manicure sekarang, teman-teman. Karena kalau kuku tangan saya bisa handle. Uangnya apa? Uang manicure-nya. Mending kasih orang di lampu merah yang berdiri panas-panas itu loh. 1 orang 10.000, kena 5 orang 50.000. Ya, uang 10.000 bagimu enggak seberapa, bagi dia tuh berarti loh. Itu sekarang pola pikir saya tuh sampai segitu diubahkan Tuhan. Sepatu saya tuh paling murah itu masih tersisa yang bagus-bagus itu. Paling murah dulu saya beli newbie itu, New Balance itu 1,3. Sekarang enggak. Sepatu harga 300.000 pun udah cukup bagi saya. Uang 1 jutanya bisa dipakai untuk kasih gereja, kasih pelayanan di lapangan. Kalian jangan salah. Saya sampai seperti itu loh, membalik pola hidup saya. Kebayang nggak? Ini saya pakai sendal ini. Ini harga cuma 37.000. Nih, sendal yang saya pakai nih. Padahal dulu saya nggak pernah mau pakai sendal harga segitu. Saya pernah ada di titik, mau beli nggak pernah lihat harga. Saya punya koleksi fragrance, parfum Eropa itu sampai 400-an botol di rumah saya sana. Saya pajang, saya simpan. Itu dulu waktu saya belum lahir baru. Nah, apalagi saya seret orang ke pengadilan. Yang saya tahu persis, mereka itu bukan orang kaya raya. Saya sudah tanya sama si Cen, Abi teh kalau dilaporkan, dibawa ke ranah hukum, kira-kira kumaha? Ada uang gak? Dia jawab, katanya, enggak, tak ayah, enggak ada. Oh ya sudah. Saya cuma tanya seperti itu. Nih hati kecil saya ini bekerja, teman-teman. Saya tuh sedih sebenarnya. Saya bahkan bilang saya mau adopt. Saya bilang sama mamanya, sama orang tua di kampung. Ya, adik perempuan itu 2. Ya, saya sedih kalau sampai nggak sekolah atau nggak pergi sekolah, nggak ada biaya, nggak ada ongkos. Makan aja kadang susah.
Dia bilang, saya boleh nggak adopt yang kecil, perempuan, masih umur berapa saya nggak tahu, 6-7 tahun atau berapa. Saya urus, ya. Saya tuh mengasihi jiwa. Itu hati mama saya yang bicara. Kalian nggak tahu, mamanya sakit, berapa juta saya beli obat, kalian nggak tahu. Jadi saya tidak fokus kepada anak ini. Saya fokus kepada satu keluarga yang Tuhan percayakan kepada saya. Ya, sampai pada akhirnya berbanding terbalik. Karena apa? Tiba-tiba setelah dia menjadi Islam, kok menjadi seperti ini? Saya pun tidak ngerti. Maka saya punya lingkungan, punya orang sekitar saya mereplay. Dari dulu, kami ini, saya pribadi ini hanya mereplay, teman-teman. Itu yang kalian tidak ngerti, kalian tidak tahu. Ya, maka sudahlah. Buat kamu, saya nasihatin kamu, ya, sebagai orang yang kamu sayang kah, sebagai orang tua kah, sebagai partner kah, sebagai mantan rekan kerja kah, sebagai pernah menjadi Kristen kah, saya kasih tahu kamu, ingatin kamu, jangan lupa. Ini teman-teman rekam, kasih tahu ke dia. Ya, sampaikan kalimat saya, tolong teman-teman rekam, kasih ke dia. Jangan lupa, biar bagaimanapun engkau pernah mencicipi kasih Kristus melalui kami, orang-orang Kristen, terutama saya. Ketika saya bantu adikmu, mamamu, kamu, jangan lupakan kebaikan Kristus yang pernah kamu cicipi. Itu saja, bukan kebaikan saya, tapi kebaikan Kristus melalui saya untuk dia dan keluarganya. Jangan lupakan kebaikan Kristus, ya. Kalau kamu mengingat semua kebaikan Kristus, tentu kamu tidak mau dipakai oleh iblis menjadi provokator, menjadi pemfitnah, penggibah, dan seterusnya. Saya mengampunimu, saya mengasihimu, kamu dan keluargamu. Tetapi saya tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengatur sepenuhnya orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi kalau ada yang bergejolak, ada yang beriak, ada yang merespon, saya setidaknya sudah menjadi penengah untuk tidak terjadi benturan. Ya, saya menahan diri, saya harus panjang sabar, saya harus luas hati, ya, untuk menganggap semua ini tidak ada. Tidak mudah, tapi saya lakukan. Untuk apa? Untuk kemaslahatan umat. Jadi kalau itu pun masih kurang nyaman, kurang puas, lakukanlah, teruskanlah. Saya ikhlaskan, saya relakan. Makanya saya ada bikin VT, teman-teman. Tidak akan ada balas dendam. Karena saya yakin, saya tahu, suatu hari engkau akan merindukan bagaimana cara saya mengasihimu, mengasihi keluargamu, adik-adikmu. Jadi nggak akan ada balas dendam. Teman-teman yang berharap saya membalas dendam, lupakan mimpimu. Saya tidak akan pernah membalas dendam. Bom-bom kah? Juma kah? Sopiatul kah? Elia kah? Raji kah? Siapapun, saya tidak akan membalas dendam. Oke? Apakah masih ada yang mau naik? Saya kasih kesempatan terakhir sebelum saya tutup. Ya, ini udah jam 1.41. Silakan, apakah ada? Silakan teman-teman. Masih ada? Thank you moderator. Thank you teman-teman yang ada di sini. Thank you teman-teman yang men-sharekan acara saya. Thank you teman-teman yang merekam ulang. Thank you teman-teman yang juga mungkin edit, potong, lalu diganti sana-sini dengan niat yang tidak baik. Semuanya saya berterima kasih. Orang baik dan orang jahat itu melatih saya untuk mengenal Kristus lebih jauh. Orang baik dan orang jahat tetap selalu ada di tengah-tengah kehidupan saya. Saya tidak heran, saya tidak gentar, saya tidak takut. Biarlah kemuliaan Allah dinyatakan melalui perkara demi perkara. Dan kiranya biarlah kita semua boleh bertumbuh semakin dewasa di dalam iman kepada Kristus. Sehingga kita tidak mudah digonjang-ganjingkan oleh aneka berita yang tidak benar. Sedengkan saja telingamu kepada pemberitaan firman Tuhan. Sama seperti Edis kemarin harus berhari-hari bahas. Saya pun akhirnya kan jadi seperti itu, kayak orang bodoh kan. Maka saya putuskan besok, ini sudah hari Senin, hari yang baru, kita akan memulai kembali dengan pengajaran firman Tuhan. Oke, kalau tidak ada lagi, saya tutup dengan doa. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur apapun yang terjadi kami pegang teguh janji-Mu bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dipanggil masuk dalam rencana-Mu yang mengasihi Engkau. Jikalau kami adalah bagian dari orang-orang yang Kau panggil masuk dalam rencana-Mu, Engkau kasihi, maka kami pun tahu situasi kondisi saat ini terjadi, Engkau tetap turut bekerja. Pemeliharaanmu itu nyata adanya dan kekal adanya. Karena itu kami melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang dengan sengaja merusak jalannya penginjilan, bahkan berusaha menyakiti penginjil-penginjil yang ada di sosial media. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, juga mengampuni mereka dan memberi kesempatan untuk bertobat. Kami serahkan Tuhan orang per orang, sehingga mereka juga memiliki hikmat dan bijaksana, sehingga tidak selalu menjadi alat iblis, memprovokasi orang, merusuh di setiap ruangan, bahkan menghambat menjadi batu sandungan dalam penginjilan. Kiranya Tuhan memberikan kesadaran, memberikan keinsafan, dan Tuhan memampukan kami untuk tetap berdiri teguh di tengah arus zaman yang semakin bengkok. Sebentar kami akan istirahat, pulihkan kelemahan fisik kami, ampunkan dosa dan pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan layakan setiap kami. Engkau memberkati setiap orang yang ada di ruangan ini, mereka yang sudah tap layar, mereka yang sudah share live, mereka yang sudah berbagian, siapapun, terutama moderator yang dengan setia mendampingi pelayanan hamba-Mu. Kiranya Engkau urapi, Engkau berkati, Engkau tambah-tambahkan segala nikmat yang pantas setiap kami boleh terima. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu mengajarkan kami dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin teman-teman ya. Puji Tuhan. Haleluya. Thank you ya semuanya. Selamat beristirahat. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Walaupun susahnya berhari-hari. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, nanti Lina Wijaya live lagi. Thank you semuanya. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Bye-bye.